Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita dapat berjumpa kembali di channel Adipaku dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapat syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para audien Adipaku yang dirahmati Allah, marilah kita bersama menyaksikan kajian Gus Baha. Semoga apa yang disampaikan beliau membawa keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semua. Tonton hingga akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Judul tidak bisa mewakili keseluruhan isi video hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang paling miskin yang ngeluh terus di dunia ngeluh gak pernah nikmat, tawarin mati, mau nggak? Nggak mau kan? Nah, jadi untuk supaya hidup ini nikmat, semuanya itu anggap kenangan terbaik Anda, dan itu bisa saja kenangan terakhir. Makanya resepnya Nabi supaya sholat khusyuk apa? Sholli sholatam wadiin, kamu sholat ka'anha sholatum wadiin, seakan-akan itu sholat apa? Terakhir, sehingga terus kita nyaman, kita apa? Dan kita nganggap ini sholat yang terakhir. Nanti ternyata masih lagi. Ya sudah, itu sholat yang terakhir lagi. Sehingga semuanya apa? Spesial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya punya komitmen terhadap agama ini. Baik tadi yang dikatakan Pak Rektor, ada unsur ulama, ada unsur pengusaha, ada unsur birokrat. Di antara kenangan-kenangan saya dari Syekhina, guru kita bersama Kiai Haji Maimun Zubair, beliau itu sering dawuh, sering ngendikan, dan itu saya sampaikan juga ketika 7 hari wafatnya Agus Robah, cucu Mbah Maimun, putra Agus Subah. Di antara yang beliau katakan itu adalah sok hak agama itu sing gawe pegawai negeri. Itu berkali-kali beliau ngendikan gitu. Ya saya agak bantah. Lah kalau santri, Bah, ya santri karuan mesti gawe agama, tapi sok ben sing gawe pegawai negeri. Setelah saya jadi kiai dan penelitian, saya itu berkali-kali didatangi dokter, tentara, juga polisi. Mereka sering bilang gini, Gus, saya ini dokter negeri. Saya ke NTT, ke Papua, karena saya muslim, berkebutuhan Islam, maka dibikinkan musola, dibikinkan masjid. Kalau kiai tidak bisa, bikin sendiri urunan, mau narik siapa itu. Mau narik tarikan di jalan, yang mau nyumbang siapa. Tapi kalau kebutuhan negara karena tugas negara, ya difasilitasi negara dan tidak dianggap misionaris karena negara. Begitu juga di beberapa negara yang non muslim kayak di Argentina, di Venezuela, itu ada masjid, ada kajian Islam ya karena duta besar, dan itu aparat negara. Disinilah kearifan para ulama berkoalisi dengan umarok dengan makna yang positif, bahwa agama ini harus ditopang umarok, sistem negara. Tentu di situ ada tentara, ada polisi, ada macam-macam. Kita sebagai kiai juga nggak berdaya di depan para bandar narkoba apa-apa kalau nggak ada BNN. Kita mau apa dengan korupsi kalau nggak ada KPK? Sehingga kearifan para guru-guru kita, mulai Mbah Maimun, bapak saya sendiri, NU, Muhammadiyah, semua ormas-ormas Islam itu pasti maulah kerjasama. Karena kita siapa ya? Kalau nggak kerjasama. Dan di antara pesan Rasulullah SAW adalah yaduwahi ma'al jamaah. Jadi apa ya, kebersamaan itu sudah berkah. Fa inna yadawahi ma'al jamaah. Jadi berkah. Lalu kenapa saya kalau ngaji bawa kitab? Ini agak sebetulnya itu lazim. Lazim itu suatu yang harus. Tapi karena kelamaan mubalek itu tidak pakai kitab. Seakan-akan bawa kitab itu yang aneh. Sebenarnya aneh mereka. Karena begini logika simpelnya ya. Umat Nabi ini berhak dapat apa coba? Berhak dapat warisan yang paling luhur, paling hebat, paling jernih. Apa itu Quran dan hadis? Pertanyaannya, siapa yang paling punya hak otoritatif untuk menerangkan Quran hadis? Ulama. Ulama yang mana? Ya yang kapabel, yang sudah diakui dunia, kayak Imam Ghazali, Imam Bukhari, Imam Syafi'i. Artinya kalau kita tidak pakai materi, itu ulama mendapat pikiran kita, bukan mendapat pikiran mereka. Saya ulang lagi, kalau kita tidak pakai materi yang otentik, yang orisinil, umat ini mendapat pikiran kita, bukan pikiran mereka.
Maka saya berusaha supaya teman-teman atau semua umat Islam dapat pikiran-pikirannya Imam Ghazali, pikiran-pikiran Imam Bukhari, pikiran-pikiran Abul Qasim Al-Junaidi, kejernian-kejernian Abu Yazid Al-Bustami. Kejernian itu diantaranya adalah misalnya makalah yang menurut saya itu makalah yang super. Jadi untuk ngadepi krisis karena COVID atau karena apalah. Itu lama dulu sederhana sekali. Beliau-beliau punya rumus yang mungkin jarang didengungkan orang, tapi saya akan kampanye rumus ini. Al-istighna, hakikatul istighna itu adalah al-istighna anis syai' labihi. Jadi pemenuhan kebutuhan yang sebenarnya adalah kita berusaha menghindari sebanyak mungkin kebutuhan yang sekunder, yang enggak penting. Bukan memenuhi semua yang kita inginkan. Jadi misalnya begini ya, kalau kita lapar, itu keinginan kita itu makan enak apa asal makan? Tentu jawabannya asal makan yang sehat. Tapi kalau nuruti nafsu kita, makannya yang enak, teman makan ya enak. Terus di warung yang favorit. Ini kan satu kebodohan. Kenapa untuk makan saja butuh definisi sekian banyak? Yang kita harus kecewa, warung favoritnya bisa sudah tutup. Atau kita ke sana harus macet. Ribet. Yang benar-benar arif dan bijaksana itu adalah al-istighna anisya. Sesuatu yang tidak mendesak itu jangan jadikan kebutuhan. Sehingga kalau kita puasa misalnya, semua makanan itu enak karena kita sangat lapar. Sehingga Abul Qasim Al-Junaidi ketika ditanya, ma'idamu to'am, lauk makanan itu apa? Jawabannya lucu, alju, lapar. Kalau kamu lapar ya semuanya enak. Ini sudah mulai hilang. Kita bilang makan enak itu ya sate, ya gulai, ya pizza yang kita senang. Akhirnya apa? Untuk nikmati nikmatnya Allah itu kita jadi ribet. Apalagi yang orang-orang fasik harus ditemani perempuan yang tidak halal misalnya, atau harus ada ajudan, ribet. Nah pertanyaannya, orang yang ribet sama yang nggak ribet itu pinter mana? Pinter yang nggak ribet. Nah ini kearifan-kearifan yang mulai hilang. Lalu siapa yang bisa mewarisi itu? Ya ulama. Jadi ulama itu cara berpikir sebenarnya simple. Makanya mereka sering kalau tahajud itu, di antara makalah Sayyidina Ali paling terkenal dan yang menjadikan beliau punya derajat yang luar biasa itu adalah kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Ya Allah, saya ini sudah begitu mulia, begitu terhormat dan sangat-sangat terhormat karena yang menjadi Tuhan itu Engkau. Jadi rumus pertama itu karena menjadi Tuhan itu Engkau. Hanya Tuhan yang abadi, Tuhan yang pertama, hanya Tuhan yang al-awwal. Coba ya Allah, kalau saya ini punya Tuhan Fir'aun, punya Tuhan mati jadi tontonan lagi, itu kerennya di mana coba? Andai kan kita punya Tuhan Fir'aun, atau punya Tuhan yang asal usulnya manusia, apapun hebatnya manusia itu, kita punya Tuhan manusia itu. Tuhan yang lapar, yang kalau nggak makan mungkin pingsan, mungkin bisa kena COVID, nanti Tuhannya diisolasi, kayak apa? Makanya ketika Tuhan Allah menyindir ketuhanan selain Allah itu, Allah hanya menyindir dengan kalimat sederhana, karena yakulani to'am, yang kamu tuhankan itu masih makan. Artinya kalau nggak makan ya lemes. Jadi lama-lama ada orang gini, alhamdulillah tadi Tuhan mampir ke saya, kelihatannya lapar, setelah tak kasih makan sehat lagi. Susah nggak punya Tuhan yang seperti itu. Beda dengan Tuhan kita, Tuhan yang nggak butuh makan, nggak butuh minum, al-qayyum, zat yang berdiri sendiri tanpa butuh yang lain, al-awwal. Sebelum ada langit bumi sudah ada Tuhan kita yaitu Allah. Bandingkan dengan Tuhan-Tuhan yang dipertuhan yang lain, yang adanya setelah bumi, misalnya Fir'aun dan sebagainya. Sehingga Sayyidina Ali pertama jadi kebanggaan apa? Kafani izzan antakuna li robban. Saya ini keren betul karena punya Tuhan yaitu Engkau. Tuhan yang lahul asmaul husna, Tuhan yang semuanya punya kebaikan, punya keabadian, punya keagungan. Terus wa kafani fakhron an akuna laka abdan, dan saya bangga sekali karena saya menjadi hambamu. Kalau saya jadi hambanya Pak Rektor ribet kan, sudah tak hormati ternyata nanti tidak rektor, ya kan ribet kan. Terus pokoknya ribet, jadi budaknya manusia itu ribet. Makanya ada seorang wali datang ke temannya yang jadi presiden atau jadi raja. Datang ke situ karena tidak punya uang, mau minta uang karena temannya raja.
Setelah sampai sana ternyata temannya ini karena orang soleh pas berdoa, ya Allah saya minta ini, minta ini, minta ini. Terus si wali tadi pulang. Tanya, kenapa kamu pulang? Ternyata dia sama, masih minta-minta kayak saya. Jadi sederhana dia. Sama-sama minta kamu, minta zat yang kamu mintain katanya. Jadi dulu itu orang itu sebegitu dekat dengan Allah. Sehingga si raja ini terus ketemu wali tadi tanya, kenapa kamu menyepelekan saya padahal sekarang saya raja. Terus ditanya sama wali tadi, karena temannya, kalau kamu di padang pasir tidak bisa minum dan harus minum 1 gelas, dengan ongkos kamu harus mengasihkan semua kerajaan kamu demi minuman itu. Pilih mana, minuman apa tetap jadi raja? Ya saya milih bisa minum. Saya tidak raja tetap hidup, tapi kalau nggak minum mati. Bagaimana Anda bangga dengan satu kerajaan sing la yusawi kak samain, yang tidak sama dengan segelas air. Jadi artinya terus mereka melihat jadi raja itu ya biasa, jadi presiden biasa, jadi rektor biasa. Karena mereka biasa berlogika hakikatul izzah itu ya taqarrub ila Allah, yang benar-benar terhormat itu ya dekat dengan Allah. Begitu seterusnya mereka bikin paradok-paradok yang aneh, tapi itu menjadi pelajaran. Bapak saya Ki Nur Salim itu senang baca anekdot Nasiruddin Koja. Itu kalau bikin orang-orang aneh, itu dia datang ke satu pesta, pakai baju lusuh, pakai sarung lusuh atau celana lusuh, sama Sohibul Bait yang punya acara dibiarin. Setelah dibiarin dia pulang pakai jas, pakai dasi, pokoknya keren. Dihormatin, pakai alpat, pokoknya dihormatin, silahkan. Pas dia disuruh minum, minumannya itu disokkan saja ke sakunya. Jas, kamu harus minum yang banyak, karena kamu yang dihormati, bukan saya. Terus makanannya semuanya diletakkan di saku, ada yang apa, ayo kamu makan yang banyak. Alpatnya juga gitu, dikasih sate, apa, ayo kamu makan yang banyak. Mereka tidak melihat saya, melihat kamu. Akhirnya orang satu pesta itu istighfar semua, berarti kita ini salah. Terus dia pidato, kenapa kamu uang gitu? Tadi saya datang, orangnya sama. Gara-gara beda pakaian, penghormatannya beda. Berarti yang berhak dapat makanan ini jasa ya, bukan saya. Betapa naifnya kita sebagai orang. Ternyata kita masih hormat sesuatu yang seperti itu, yang atribut lah. Jadi orang-orang sufi itu orang yang bisa menertawakan dunia. Akhirnya ya, pertama dia dianggap orang gila, masa jas dikasih makan, dikasih minum. Tapi secara fikih dia benar, haram dia makan. Karena pas dia datang dibiarin, setelah pakai jas dikasih makan. Berarti hakikat yang dapat rezeki siapa? Jasnya apa orangnya? Jasnya apa orangnya? Jasnya. Jadi itu orang-orang sufi, kearifan orang-orang dulu itu bisa ngelola hal-hal yang keseharian menjadi luar biasa. Ada seorang wali melihat istrinya makan 1 piring, anaknya makan 1 piring. Ditanya, kalian kenyang? Wah, kenyang sekali. Melihat anaknya minum kopi 1 cingkir seneng, kalian seneng sekali. Wah, kalau seneng dengan hal-hal yang murah bisa, ngapain harus seneng dengan hal-hal yang mewah? Bodoh sekali saya. Sehingga terus mereka bisa qanaah. Qanaah itu ya hidup itu simpel, sederhana. Jadi tentu saya tidak akan ngomong yang muluk-muluk, selain itu tidak bidang saya juga apa ya. Kita ini butuh obat di kondisi Covid seperti ini, butuh kesederhanaan, butuh apa ya? Istighna tadi, kita harus istighna billah an ghairillah. Jadi sudah cukup bahwa Allah ini segalanya. Sehingga tadi saya dengarin himnenya Unisula, yang paling saya kagum adalah dimulai dengan kalimat-kalimat thayyibah. Di antara tugas suci Nabi Ibrahim dan semua nabi adalah wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Nabi Ibrahim itu nabi yang diberi gelar Allah. Dia adalah nabi yang menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang abadi. Fi akibih, di anak turunnya, di semua generasinya, baik anak turun karena gen maupun karena pembinaan, karena pendidikan. Ini penting sekali saya utarakan karena apa? Satu kehidupan itu sebenarnya digerakkan oleh kata-kata, oleh moto kalau orang bahasa modern. Sehingga banyak ulama mengatakan al-ibarat kutun li'ailatil mustami'in, bahwa redaksi atau moto atau pegangan hidup itu penggerak kehidupan. Sehingga sebetulnya manusia itu digerakkan oleh kalimah-kalimah itu, oleh moto-moto itu, oleh prinsip-prinsip hidup itu. Misalnya orang Palestina itu tiap hari ke pasar gitu.
mereka ke laut gitu. Ditanya kenapa tidak takut tembak Israel? Jawabannya lucu. Kena tembak ya mati, nggak makan ya mati, nggak kerja ya mati. Ya sudah sama-sama mati ya mendingan aktivitas normal. Tapi saya tidak menyarankan itu untuk melawan COVID. Ini cerita saja nanti. Kamu jangan provokator itu. Karena ini wilayah sensitif. Jadi banyak orang yang poligami. Kalau ditanya alasannya gitu, istri satu ya cerewet, dua ya cerewet, mendingan 4. Ya banyak ya gitu. Tapi ada yang kebalikan, istri satu cerewet saja hampir jantungan, apalagi 4, tinggal matinya kan gitu. Itu semua yang menggerakkan itu kalimat. Kalimat itu satu pegangan. Banyak orang loh yang nggak ingin jadi rektor tuh banyak loh Pak Bejo. Jangan kira semua dosen ingin jadi rektor. Melihat rektor sibuk rapat mempertahankan reputasi Unisula terus sering pegang kepala. Ngapain repot-repot? Jadi tukang sapu aja dapat gaji, ngopi, rokokan selesai. Bodoh amat jadi rektor, mikir orang banyak. Banyak loh orang yang nggak ingin jadi presiden tuh banyak. Karena ngopi nyaman, nggak ada yang ganggu. Mau tidur sampai jam 9 siang juga nggak ada yang ganggu. Sehingga mereka melihat pegawai negeri itu gak keren, orang kok diatur jam, disiplin. Itu memang cara Allah membagi rahmat. Mau kamu apakan coba? Cara syukurnya dia seperti itu. Bapak saya dulu tuh sering ngajarin saya, diajak jalan-jalan pagi-pagi. Melihat orang ngopi, makan uduk itu bapak seneng. Kok enak jadi wong awam. Ngene esuk-esuk nyemak bocah kesel kabeh kono enak ngopi rokokan. Bapak kadang iri sama orang awam itu iri. Sudah gitu berharap masuk surga kan enak sudah gitu. Tahu-tahu mati, tidak tahu ke surga apa ke neraka ya tidak tahu. Jadi nah, orang dulu itu orang yang bisa mensederhanakan dunia. Sehingga ya sudah cara bahagia. Makanya saya alhamdulillah saya ini kerjasama sama UII sama beberapa kampus. Memang amdan itu sengaja. Kampus itu ya punya sistem yang nggak bisa mewakili sistem kiai. Kiai juga punya sistem yang nggak terwakili oleh kampus, juga sebaliknya saling melengkapi. Saya sering ketemu rektor UII, rektor kampus-kampus Islam. Mereka cerita, Gus pendidikan pondok harusnya dimodernkan gini-gini. Saya bilang, kalau pondok modern kayak kampus itu nanti saya ketemu Allah tidak bisa jawab. Kenapa Gus? Saya beri contoh gini. Kalau misalnya perempuan perawan lah atau apa saja, namanya perempuan, mau tanya tentang menstruasi atau haid. Kalau semuanya sistem kampus, dia harus kuliah dulu, registrasi dulu, kuliah dulu, bayar dulu, dan dapat jawabannya nunggu mata kuliah pas itu. Bandingkan kalau sistem pondok, saya tuh sering ke pasar sama anak saya dicegat sama ibu-ibu. Gus, anak saya ngalami gini-gini, keluar darah terus menerus, nggak 6 hari tapi 1 bulan penuh. Itu hukumnya apa Gus ya? Nanti saya mau sowan ke jenengan. Nggak usah sowan, di sini aja. Ya sudah, sebelum mengeluarkan darah yang rutin seperti itu biasanya haidnya berapa hari? 6 hari, ya sudah ikut yang 6 hari, yang lainnya istighatsah. Ngoten tok Gus, ya udah ya. Begitu terus di masalah udhiyah, Pak. Ya coba kalau semuanya pakai sistem kampus, daftar dulu, bayar dulu. Jadi ini nggak ada jawabannya, nunggu mata kuliah itu baru dapat jawaban. Itu biasa nggak sholat bertahun-tahun karena belum ada jawaban tentang itu. Nah itu kalau misalnya orang mati, tahunya cara apa memulasara jenazah itu nunggu kuliah dulu, pas mata pelajaran itu dulu, baru menangani orang mati. Berarti orang mati itu tergeledak semua. Tapi kalau kiai kan enggak. Kesini orang mati terbakar, kalau dimandiin malah badannya copot-copot, itu gimana hukumnya? Ini ada orang mati Gus Kendat, ini disolati apa enggak? Ada orang mati apa itu oplosan ya kan? Itu disolati enggak? So sering ditanya gitu. Gak usah registrasi Pak Rektor, gak usah registrasi, gak usah daftar, gak usah seminar. Makanya kalau orang kampus wani kiai itu ya kualat tenan itu, karena ini yang on time ya. Tapi pondok seperti saya ya ikrar seikrar-ikrarnya. Pentingnya kampus karena melatih efisiensi waktu, disiplin, tata kelola manajemen, sehingga kita ya hormat. Tapi tadi kita harus saling melengkapi, sehingga saya tunjukkan ke publik bahwa saya hormat sekali sama polisi, sama tentara. Coba kita bisa apa ngadepi bandar narkoba kalau enggak polisi? Bisa apa coba menjaga NKRI kalau enggak tentara? Begitu juga
Ya sudahlah, kita memang fa inna yadallahi ma'al jamaah, kita berkah itu kalau bersama-sama, tidak bisa kita sendiri. Nah lalu orang kayak saya itu ya beberapa kali sebetulnya saya itu ditawanin jadi dokter honoris causa apa. Kekhawatiran saya satu Pak Bejo, takut pas nggak punya uang. Itu dokter gak di duit kan gak pantas gitu. Jadi repot gitu, daripada beban lah sudah lah, nggak usah dokter. Jadi kalau nggak punya uang ya pantas, terus kalau ngebis ya pantas. Suatu saat kalau mati nggak ada yang hadir ya pantas, nggak dokter gitu. Kalau sudah dokter kok masuk neraka, dokter kok masuk neraka kayaknya apalagi rektor kampus Islam kok masuk neraka itu kan kok kayak nggak pas itu. Misalnya rektor Unisiola ditanya mungkar nakir nggak bisa kan kayak gimana gitu. Makanya harus sering ngaji saya supaya nggak malu di depan mungkar nakir. Masa rektor ditanya mungkar nakir nggak bisa. Harus berani bentak, ini saya rektor loh Pak mungkar nakir. Masa kalau wali-wali dulu berani. Masyhur di cerita wali-wali ditanya marabbuka manabuka, saya ini guru tauhid. Kok kamu tanya marabbuka manabuka yang ngelotok? Kamu tidak pernah ngaji, enak aja tanya. Jadi wali-wali itu ya rileks ngadepi mungkin. Saya yakin rileks wali di Bang Pak Rektor, saya yakin itu. Karena wali itu lebih dekat Allah. Sehingga orang dulu itu saya ulang lagi ya, ada satu kearifan namanya hidup itu apa? Hidup itu adalah cari sebanyak mungkin supaya hidup itu tidak tergantung pada banyak hal. Sehingga misalnya cara berpikir orang-orang modern itu sebenarnya banyak orang-orang ilmuwan yang nggak ngagumi Amerika. Bukan karena angkuh ndak. Untuk mempertahankan kebesaran negara sebesar itu, kebutuhan listriknya besar, kebutuhan tentaranya besar, kebutuhan apa? Sementara negara kayak Venezuela atau Swiss kebutuhannya ada banyak. Pertanyaannya, yang tergantung dengan banyak hal sama yang tidak tergantung banyak hal, itu pinter mana? Kalau dibalik pertanyaannya gitu, negara-negara maju itu tidak keren kalau dibalik pertanyaannya. Orang yang untuk mempertahankan eksistensinya banyak, butuh banyak hal, dengan yang tidak butuh banyak hal, itu pinter mana? Orang yang bahagianya nunggu jadi dokter, nunggu jadi kiai besar, kiai viral, dengan orang yang bahagia cukup dengan ngopi, itu pinter mana? Tapi kalau dibalik pertanyaannya, orang yang tahunya nikmat hanya kopi dengan nikmat yang banyak, pinter mana? Makanya Mbah Mun tuh kalau guyon itu lucu. Aku iku saake ambek wong desa sing mlebu swarga. Saya dulu eskal mlebu swarga kok disakeni. Akhirnya beliau memberi penjelasan. Wong desa iku roe pakanan enak, iku mau kopi mbek uduk. Lah swarga iku mau nuruti sing dikarepno. Akhirnya wis mau mangan, wis ngopi, nguduk, ngopi, ora roh pakanan liyane iku ora roh. Nasi mandi ya ora roh, pizza ya ora roh apa-apa. Terus saya bilang, wah lah niku nak nganti selera tentang wanita cantik. Iku juga sederhana. Rodok pesek ya wis cantik, rodok ireng ya wis. Apa bidadarinya seperti itu karena saking enggak pengalamannya. Jadi surga itu kan nuruti apa yang diinginkan. Kira-kira keinginan orang kampung kalau di surga itu apa coba? Makanan apa coba? Ya mana senangnya ketemel gemblong itu. Artinya malaikat lebih suka nangani surganya orang-orang kampung di Bang Pak Rektor. Ini sudah ribet ini. Makanan apa saja sudah dicoba ya. Terus kalau di mall tahu orang macam-macam, seleranya macam-macam pasti itu. Enak mana kalau sampai jadi malaikat pelayan surga? Suka ngelayani orang kampung apa yang orang kota? Orang kampung kan? Jadi ya itu guyon ya, guyon tapi itu menjadi pikiran kita bahwa orang yang banyak kebutuhan itu sebetulnya banyak kebodohannya karena menggantungkan kebahagiaannya dengan banyak hal. Makanya Imam Syafi'i ngendikan istighna itu apa? Al istighna anisya'labi. Yang dikatakan kecukupan adalah berusaha sebanyak mungkin banyak hal tidak kamu butuhkan. Bukan memenuhi semua kebutuhan kamu karena nafsu kamu ini tidak ada batasnya gitu. Kalau kamu penuhin nggak akan selesai. Itu ada perempuan yang kurang cantik itu minta doa saya, Gus doain suami saya kaya. Terus tak guyonin, terus nggak minta. Kalau suami kamu kaya, yang pertama dirubah itu apa? Rumah supaya rumah saya bagus. Kedua apa? Mobil supaya mobil saya bagus. Nanti yang dievaluasi itu kamu. Mobil bagus, Alphard, rumah mewah, istrinya kamu pasti itu dievaluasi. Langsung nggak usah sudah gini aja kan.
Jadi pertama yang dievaluasi itu kaya itu, coba kalau suami kaya itu yang dievaluasi pertama rumah ya, rumah ganti. Setelah itu apa? Mobil. Kira-kira berikutnya akhirnya sudah nggak jadi. Nabi Ibrahim itu pernah minta umur panjang, keren umur panjang. Sama Allah nggak dijawab. Datang orang tua gitu mertamu ke Nabi Ibrahim, terus disuguhi dikasih kurma. Apa itu? Kok kurma apa? Anggur yang sudah matang sekali, sudah dimakan. Setelah dimakan meler keluar lagi, dimakan lagi meler lagi. Terus Nabi Ibrahim masuk lagi ke kamar. Ya Allah, doanya tak cancel. Nanti kalau saya tua kayak itu. Jadi Allah itu nggak jawab langsung tapi ngirimkan itu. Akhirnya ya Allah nggak jadi. Nanti takut itu. Saya pernah ngalami jadi kiai tadi, ada ibu-ibu ya nggak pati cantik lah. Suaminya tuh miskin sekali. Minta doa saya supaya kaya. Bareng tak kasih pertimbangan itu udah nggak usah nggak jadi. Jadi itu kearifan. Tapi kearifan ini harus kita tanamkan. Saya nggak bisa membayangkan Indonesia yang besar ini, andai kan tidak ada qanaah, nerimo ing pantum. Coba sekarang ada Covid. Andai kan Indonesia tuh kayak Perancis. Saya beberapa kali punya tamu orang yang hidup lama di Perancis, bahkan dapat istri orang Perancis. Itu dulu nggak begitu mencintai Indonesia. Tapi setelah di Perancis 2 tahun, wah Indonesia hebat. Di Perancis tuh kata dia kalau cerita, semua kebutuhan masyarakat itu dibebankan ke negara. Apa saja minta negara, apa saja nyoal negara. Sementara Indonesia, coba kalau Indonesia mengalami seperti ini kok tidak ada qanaah rimo ing pantum, bisa kios Indonesia. Orang miskin nyalahkan negara, kelaparan nyalahkan negara, apa saja. Tapi barokahnya dididik kiai, jogeman nyalahno wong liya. Urip pun romo ing pandum, diame. Sampai gak ngerti kalau Covid. Banyak tuh orang-orang kampung itu, orang lugu-lugu itu. Mbah niki saking Covid, salam ning Covid, muga-muga umure panjang. Dikira Covid itu nama orang yang ahli sosial itu. Mbah niki dana saking Covid. Matur nuwun sampekno salamku, muga-muga umur panjang. Bingung kan yang nganterin ini. Ini gimana yang mau menjelaskan? Memang nggak paham. Ribet kan. Tapi saya pastikan bahwa dengan keadaan seperti ini kita bahagia, kita stabil, itu jelas barokahnya kalimah tadi, moto tadi atau pegangan hidup tadi. Makanya disebut al-ibarat qutun li'ailatil mustami'in, bahwa redaksi atau kata-kata atau pegangan atau filosofi hidup, apalah namanya itu adalah penyemangat. Karena kata-kata ini memang luar biasa. Ketika sahabat perang demi kebenaran, zaman itu ya pasti benar karena yang dibela Nabi. Dulu itu kan enak zaman Nabi, yang dibela mesti benarnya, musuhnya mesti salahnya. Sehingga dulu itu memang harus tegas. Kalau sekarang mau tegas gimana? Yang kamu bela tidak mesti benar, musuhnya tidak mesti salah. Ribet kan kalau misalnya saya tukaran sama Pak Rektor, kamu mau bela mana kan bingung. Saya tidak mesti benar, saya tidak Nabi. Pak Rektor apalagi tidak mesti benar lagi kan? Ribet kan? Jadi kalau kita mau perang sekarang itu mau pede gimana? Enggak. Makanya banyak ulama sekarang tuh mau tegas tuh enggak berani karena ya banyak hal yang abu-abu lah wilayahnya. Misalnya pilihan presiden atau pilihan bupati, pilihan menteri. Kamu mati-matian bela itu, yang kamu bela tidak mesti benar, musuh kamu tidak mesti salah. Misalnya pilihan bupati, wah ini kabupaten ini baik kalau bupatinya ini, yang satu bilang ini, terus tim suksesnya kamu tanya, kamu yakin? Ya tidak juga. Lah kenapa semangat? Kan saya botohnya, paling alasannya ya itu aja, bukan yang lain. Beda dengan zaman Nabi, nabinya mesti benar, Abu Jahalnya mesti salah, kan enak aturan mainnya jelas. Singkat cerita dalam perang itu banyak sahabat yang ngalami luka, ngalami apa gitu. Kemudian curhat ke Nabi, ya Nabi gara-gara derekkan jenengan, ngikuti jenengan saya harus ngalami seperti ini. Ngiranya orang itu diapresiasi sama Allah keluarnya. Ternyata sama Allah gak diapresiasi. Malah diturunkan ayat intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah malah yarjun. Kalau kamu sakit karena perang,
Orang-orang kafir itu ya sakit. Itu saja berani padahal demi kekafiran. Wa tarjuna minallah ma la yarjun. Padahal kamu punya nilai lebih yaitu berharap kepada Allah yang mereka tidak punya. Saya jadi kiai itu ya kadang mangkel. Karena yang benci ya benci, yang seneng itu ngel-ngel loh kayak Pak Bejo. Jadi semuanya ribet. Lah iya, yang benci ya ganggu, yang seneng ya ganggu, tambah nemen. Seribet. Tapi kalau sudah ingat bandar narkoba, mereka berhadapan dengan polisi, kadang ditembak karena kesalahannya terlalu fatal. Antar persaingan mereka juga bisa tembak-tembakan karena merebut pasar narkoba. Itu saja mereka berani. Kok kita yang jadi kiai kadang dicium tangannya, dihormati gak berani, hanya takut apa ya, musibah-musibah kecil lah, atau problem-problem kecil. Lah iya, kalau kita bandingannya gitu. Kalau kamu mau tahajud kedinginan, itu masih nanti dihisab Allah itu gitu. Maling ayam itu keluar malam-malam, hanya dapat ayam. Itu gak takut dingin. Ya gak takut digebuki masa. Kamu mau tahajud saja takut dingin. Makanya nanti hisabnya orang soleh itu nanti dijajarkan orang dolim. Terus diperbandingkan. Wah itu habis kamu kalau itu. Jadi misalnya Unisula mau rapat, tapi ini malam, kalau malam dingin nanti sama masuk angin. Wah anak-anak pang di perapatan aja berani kamu. Kalau sudah perbandingannya gitu tuh ribet kita nanti. Makanya itu kalimat itu moto atau filosofi hidup. Sehingga diulang lagi nasihat itu. Iyam saskum korhun fakodu masal koma korhum mislu. Kalau kamu kena luka, orang-orang yang nggak benar juga akan kena luka. Itu aja berani demi ketidakbenaran. Masa kamu demi kebenaran nggak berani? Akhirnya orang itu, ya itu kalimat, itu heroik. Makanya kita ini penting ya, makanya tadi himne Unisula dimulai kalimat thayyibah. Karena kalimat ini yang menjaga kita kalimat ini. Misalnya tentang Tuhan. Kenapa orang Islam imannya kokoh seperti ini, termasuk yang sudah hidup di Amerika, di Australia, di mana-mana. Itu ya barokahnya ajaran atau barokahnya kalimah. Saya sebut kalimah saya pakai bahasa santri. Karena la ilaha illallah itu dalam tradisi santri disebut kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats. Ada yang riwayat wa biha nub'ats insyaallah taala minal aminin. Kenapa mereka di mana-mana meskipun sekolah di Amerika, di Australia, bahkan di Uni Soviet tetap mukmin? Itu barokahnya ajaran yang benar. Allah itu siapa? Tuhan. Tuhan itu sifat dasarnya apa? Awal. Dia harus wujud awal sebelum makhluk yang lain. Sehingga ketika ada negara yang maju, yang tertib, manajemennya tertib, masyarakatnya makmur, tapi punya Tuhan yang tidak seperti itu, tidak awal, itu sudah gak nyaman. Karena ndaklah keren Tuhan saya, karena Tuhan saya itu al-awwal, zat yang pertama. Tuhan saya keren lah, zat yang gak mati. Tuhan yang gak mati, yang gak pernah mengalami kematian. Sehingga tontonan atau yang dilihat kenikmatan-kenikmatan yang lain ini tidak mengubah dia pendirian tentang Tuhan. Karena mantapnya satu kalimat tadi bahwa Tuhan itu ya harus satu, harus awal, harus tidak mati, tidak rusak, tidak mengalami apa-apa yang membahayakan. Sehingga ketika ditawarin Tuhan yang lain meskipun menjanjikan secara finansial atau kemakmuran, mereka gak tertarik. Itu coba, itu barokahnya makmur apa barokahnya ajaran? Barokahnya ajaran. Sering negara Islam itu kalah makmur dengan mereka, tapi barokahnya ajaran ini tetap apa? Tetap Islam. Makanya Nabi Ibrahim, Nabi yang sukses bikin wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Sehingga kita ini bekti sama orang tua misalnya, itu ya karena ajaran. Suwargamu itu karek wong tuamu. Nak wong tuamu ridho, Allah ridho. Nak ora ridho, Allah ora ridho. Ridho wa fi ridhol walidain wa sakhatu wa sukhtu wa fi sakhatil. Sehingga ketika ada orang tua yang agak brengsek gitu, anak-anak tetap hormat. Punya orang tua yang miskin, yang sudah miskin, tukang tombok nomor, banyak kan di kampung gitu. Ya tetap hormat. Coba kalau dari awal kita ngajari orang tua kamu hormati ya, kalau baik, kalau tidak usah. Bisa geger Indonesia. Tapi barokahnya ajaran-ajaran itu Indonesia tertib karena ada ajaran. Nah ini di sini ini pesantren dan Unisula semua harus berkontribusi membuat ajaran yang benar itu adalah ciri utama Islam. Sehingga Islam ini dimulai dengan ajaran kalimatu haqqin
'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Sehingga kita tenang seperti ini. Saya ini termasuk kiai yang tenang. Meskipun kata orang banyak saya ini kiai besar, tapi termasuk kiai yang paling tenang. Termasuk yang paling tenang. Karena saya ini pakai mazhab orang-orang hebat. Saya berkali-kali cerita, orang kayak Imam Syafi'i itu orang yang luar biasa. Saya berkali-kali cerita, orang yang tadi nyium tangan kamu ya Imam Syafi'i, di belakang tuh ngerasani kamu, menghujat kamu. Jawabannya enak saja. Berarti saya alhamdulillah orang yang wibawa. Buktinya di depan saya nggak berani. Jadi enteng saja. Diceritain sebagian kampung, sebagian separuh dari warga kamu itu nggak suka kamu. Ya bagus lah nggak suka saya, nggak akan utang duit saya. Di mana-mana orang utang tuh karena teman dekat. Kalau nggak seneng pasti minimal nggak utang, nggak pinjam mobil, nggak pinjam apa. Berkah mana yang seneng sama yang gede? Jadi dianggap enteng saja. Semua yang dialamin dianggap enteng saja. Misalnya punya istri pemarah, ya baguslah marahin suami. Kalau marahin tonggo malah ribet. Jadi kamu harus terima kasih kalau dimarahin istri. Baguslah marahin saya mah, kalau marahin tonggo ribet. Jadi enteng saja. Tapi kita sekarang tuh karena nafsu ya, sehingga menghadapi hidup ini ribet. Ulama dulu kalau mau mati itu senengnya bukan main. Sudah lama saya ini ingin gak maksiat. Kayaknya gak maksiat paling efektif itu mati. Ya tidak apa-apa Gusti, kalau sebaiknya mati ya mati aja. Enteng saja. Jadi melihat kematian itu akhir dari segala keburukan atau potensi keburukan. Apapun baik kita sekarang, suatu saat mungkin kita nggak baik. Yang bisa menghentikan ketidakbaikan atau potensi ketidakbaikan itu apa coba? Mati kan? Berarti mati itu mengerikan apa menyenangkan? Mesti kamu tidak berani menjawab. Meskipun secara ilmu kamu berani, tapi secara rasa nggak berani kan? Saya ulang lagi ya, yang bisa menghentikan keburukan atau potensi keburukan itu apa coba? Apa? Kematian. Berarti kematian itu menyenangkan atau menyusahkan? Apapun kamu tidak berani jawab karena kamu agak-agak duniawi itu kelihatannya. Tapi secara ilmu kamu tahu kan kalau mati itu tidak buruk-buruk banget. Karena apa? Itu akhir dari segala keburukan. Sehingga Nabi ngajarkan kalimat itu begitu luar biasa. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani maka natil wafatu khairan li. Nabi melihat dunia itu begitu indah. Ya Allah, kalau saya ini hidup, anggap saja hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin, menjadi modal saya menambah segala kebaikan. Jika suatu saat saya mati, anggap mawon rohatan li min kulli syarrin, itu akhir dari segala keburukan saya. Sehingga mati hidup ya baik karena di situ kita bisa berkontribusi beramal soleh. Mati juga baik karena mengakhiri segala keburukan. Nabi nate ngendikan lagi, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khair. Orang mukmin itu mengagumkan, semuanya baik. In asobathu na'ma syakara fakana khairan lah. Kalau baru dapat nikmat dia syukur, maka itu baik. Wa in asobatu dharra sabara, kalau dapat masalah mereka sabar, itu juga baik. Sehingga orang mukmin dua sisinya pasti baik. Itu juga kalimat, maksudnya moto atau pegangan hidup. Nah berikut ini saya beri contoh, ini kenangan saya, ini contoh terakhir. Masalah jadi orang terkenal maupun tidak. Di sini dicontohkan Imam Ghazali di halaman 367 di kitab saya 367. Juznya 3 di kitab Ihya Ulumuddin. Di sini beliau cerita betapa untuk menjaga ikhlas sebaiknya orang itu tidak terkenal, tidak syuhrah, tidak terkenal. Oke, itu kita sepakat ya, karena kalau terkenal mungkin orang dipaksa publik dengan tanda kutip untuk selalu berbuat baik, tapi karena jaim lah, jaga image atau apa. Tapi ketika dibalik pertanyaannya, kamu rela yang terkenal itu orang nggak benar, sementara yang orang benar itu nggak terkenal. Lalu masyarakat tahunya yang tidak benar. Kalau pertanyaannya dibalik gitu, orang baik wajib terkenal enggak? Kalau pertanyaannya dibalik seperti itu, dokter yang benar tidak terkenal, yang malpraktek terkenal. Kamu ingin kondisi seperti itu? Gak ingin kan? Kampus yang bagus gak terkenal, kampus yang bagus gak terkenal, yang gak bagus. Nah, artinya apa? Gara-gara olah kata, olah pikiran, ini logika jadi rubah. Lagi-lagi apa? Jawaban itu ada di kata-kata sebetulnya. Makanya
Bab-bab seperti ini tidak usahlah kita berdebat, berpolemik. Sebaiknya orang itu humul, menutup diri, apa sebaiknya orang terkenal, itu nggak perlu seperti itu. Sudah terserah Tuhan saja. Makanya saya mulai dulu ngaji sampai sekarang itu ya tidak punya punya ikon tertentu atau punya website tertentu, enggak. Sudah terserah pangeran, sudah. Saya juga tidak sok suci materialistik atau enggak, ya tidak mikir saya. Bukan apa-apa ya, karena saya ini kiai, jadi biasa urusannya sama Allah, tidak sama makhluk. Jadi pusing kalau sama sarah-sarahnya makhluk itu pusing. Meskipun rektor kalau nasihati saya pasti tidak saya terima, itu tetap makhluk, itu sudah ada ngefek kalau saya itu sudah ada itu. Bukan karena saya sombong, ya memang makhluk betul gitu, bukan cuma nasibnya bejo aja, tapi makhluk tetap makhluk. Saya beri contoh ya. Ini makalah yang ditulis Imam Ghazali. Ya, i'lam aslahaka Allah anna aslal jah wa intisarus sayyid atau sayyidi wal istihar bahwa mazmum itu. Balil mahmudu al khumulu illa man saharahu wa ta'ala linasri dini min ghairi takallufi talabi syuhrati minhu. Jadi kalau kamu ingin ibadah kamu selamat, ya kamu jangan terkenal. Tapi resikonya adalah kalau kebaikan itu tidak terkenal, maka agak dikenali. Kalau agak dikenali berarti masyarakat hanya punya percontohan yang tidak baik, karena yang baik tidak terkenal. Jadi itulah ulama-ulama dulu. Jadi apa-apa itu dibanding-bandingkan. Kemudian nanti kelihatan, jawabannya itu kelihatan. Jadi ulama dulu itu biasa ngarang misalnya afatun nikah, sisi negatifnya nikah. Harus ngurmat istri, harus macam-macam, kalau terlantar itu ya dosa. Seperti tadi Pak Marsudi cerita, kalau orang ngapalkan Quran itu takut lupa, kalau lupa itu jadi dosa. Pertanyaannya, kalau semua orang takut lupa, takut dosa, semua orang nggak hafal Quran karena potongan-potongan lupa. Cara berpikir tidak seperti itu. Kalau berpikir ya namanya hafalan, ya inginnya hafal, kan nggak ingin lupa. Lah nanti kalau takdirnya lupa karena hal-hal yang dimaklumi oleh syariat itu enggak yang termasuk dosa. Yang dosa itu lupa takliwiri udhrin syar'iyyan, lupa yang tidak ada sebab yang apa? Syar'i. Tapi lupa bawaan EQ-nya tidak bagus. Lupa bawaan sering dibentak. Oh itu enggak masalah karena bawaannya orang tertekan itu ya lupa. Coba kamu hafal Quran. Terus punya kredit jatuh tempo. Pas hari itu aku yakin enggak cerdas sudah. Itu bawaannya orang tertekan tuh pasti lupa. Jadi ya saya teruskan ya. Jadi terus ada makalah yang sangat bagus sekali tentang itu. Saya baca ya. Wa yadullu ala dzalika anna Allah azza wa jalla amaral anbiya'a bi idharil amali lil iktida wa khassahum bi mansibin nubuwah. Wala yajuzu ayyudzunna bihim annahum khurrimu afdhalal amalen. Jadi orang yang terlalu mendewa-dewakan khumul itu menutup diri. Oke, itu baik karena dengan khumul, dengan menutup diri Anda tidak riya, Anda tidak pamer. Tapi kata Imam Ghazali, kamu juga harus ingat di antara syaratnya Nabi itu harus mengumumkan kalau beliau itu seorang Nabi. Harus memaklumatkan kalau beliau seorang Nabi supaya bisa diikuti. Caranya sholat harus diumumkan sehingga Nabi itu mengatakan harus jamaah. Karena dengan cara jamaah itu bisa shollu kama ra'aitumuni usolli. Coba kalau Nabi sholatnya nggak diperlihatkan, kamu harus sholat yang benar. Caranya gimana ya Rasulullah? Itu rahasia. Bingung nggak kira-kira? Bingung nggak? Ya misalnya amal rahasia selalu lebih baik. Terus ada pertanyaan, Nabi ngendikan kamu sholat yang benar. Caranya gimana Nabi? Ya itu rahasia. Terus gimana coba? Tapi Nabi ngendikan apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya sudah kamu sholat, niru saya sholat. Berarti Nabi sholatnya diperlihatkan apa disembunyikan? Diperlihatkan. Jadi begitu juga saya berkali-kali bilang, orang tahu kalau itu bidan ya berdasar tulisan itu bidan. Tahu kalau itu dokter gigi ya itu dokter gigi. Jangan sampai gara-gara tidak ada tulisan mau beli alat bangunan di dokter gigi, mau periksa gigi di toko bangunan. Gara-gara apa? Nggak ada maklumat. Nah, di sini ulama-ulama selalu memaklumatkan dirinya. Termasuk Imam Ghazali ketika ngarang kitab dinamai Ihya Ulumuddin, bahwa kitab ini bisa menghidupkan ilmu-ilmu agama yang mulai hilang.
Begitu seterusnya. Jadi ini ngaji ya. Jadi orang itu harus ngerti. Jadi jangan nuruti emosi sendiri atau logika sendiri. Bahwa saya suka humul, ya monggo. Agama Islam menyediakan sarana itu. Uzlah itu ya punya sisi kebaikannya sendiri. Tapi syuhrah terkenal asal tidak nuruti nafsu juga punya sisi kebaikannya sendiri. Setidaknya umat ini punya satu master kebaikan yang mudah diakses. Tapi tadi saya ulang lagi, jangan karena hadun nafsi, jangan karena kepentingan pribadi. Makanya di sini disebutkan wa yadullu ala dzalika ay ala syuhrah anna Allah taala amarul anbiya bi idzharil amal lil iktida. Allah selalu memerintahkan para nabi kalau ngamal kebaikan ya harus dimunculkan supaya bisa ditiru. Yaitu tadi kita tidak bisa bayangkan kan kalau misalnya Nabi menyuruh kamu harus sholat yang benar, kemudian sholatnya Nabi sembunyi. Kalau ditanya, Nabi saya niru siapa? Wah itu rahasia, kamu nggak boleh lihat sholat saya, saat takut tidak ikhlas. Ribet kan? Sehingga jamaah itu statusnya tetap harus. Nah bedanya harus ini ulama berpendapat harus yang apa? Fardu kifayah, tapi fardu itu maknanya harus. Tapi bukan berarti kalau nggak jamaah sholatnya nggak sah, nggak. Tetap tapi statusnya jamaah tetap apa? Harus. Nah barokahnya harus ini orang yang baru sholat, sholatnya langsung benar karena ada yang diikutin. Coba kalau mantan dukun baru sholat terus sholat sendiri, itu mesti mirip mantra itu. Karena dia tidak ada master percontohannya. Tapi barokahnya ada master, orang paling bodoh pun kalau sholat ya benar, karena standar ada komandonya, ada imamnya. Sehingga Imam Ahmad malah berpikir keras, syarat sahnya sholat itu harus jamaah. Cara pikirannya Imam Ahmad keras sekali beliau. Jika kalau orang sholat sendiri kok ada orang lain yang maunya berjamaah harus bayar, orang itu harus bayar demi sahnya sholat. Itu madzhabnya Imam Ahmad. Tapi kalau madzhab Syafi'i hanya mengatakan itu fardu kifayah, yang kalau satu komunitas gak mau melakukan semuanya apa? Dosa. Ya jadi ini sebelum sesi ringan tanya jawab, hanya 2 saja tanyanya, nggak boleh banyak-banyak, nanti nggak pulang-pulang saya. Jadi tak baca lagi biar dapat berkahnya Imam Ghazali. Wa qala qaumun asirru afdalu minal alaniyati. Terus kata sebagian ulama al alaniyah itu afdal minas sirri. Terus diperbandingkan baik yang mana amal dipertontonkan sama anda. Terus kata Imam Ghazali, kalau orang itu bisa jaga tidak riya, maka sebaiknya dipertontonkan karena kebaikan harus yang muncul, bukan yang tidak baik yang muncul. Makanya ketika Unisula memaklumatkan diri sebagai ingin jadi generasi khairah ummah, itu kalau diterjemah itu kan wow, khairah ummah, umat terbaik, itu kan kayak agak angkuh. Tapi nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Masa kita kampanye Unisula siap degradasi moral, kan ya lucu kan. Masa jualan gitu kan ya lucu. Ya sudah, kita memang ingin mengkhidmati ummah, berbakti dengan umat, membantu supaya jadi generasi khairah apa? Umat. Tidak apa-apa, dimaklumatkan supaya dengan itu umat punya sarana. Oh kalau ingin jadi khairah ummah, kuliah di sini. Jangan lalu enggak gitu. Ya sama kita dokter, maklumatkan saja dokter gigi, dokter kandungan, dokter bedah. Sehingga orang kalau mau bedah ya jangan ke dokter kandungan. Jadi barokahnya maklumat ya. Jadi saya mohon sekali ini, saya sendiri sebetulnya orang yang enggak siap terkenal sebetulnya, tapi ya sudah terserah Allah saja. Kalau itu cara Allah menyebar kebaikan, ya monggo. Pokoknya kita tawakal saja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Gus. Alhamdulillah sesi tanya jawab Gus 2 nggih. Ya, ini ada dari Yogi Banjarmasin, satu tipe dengan Ahmad Banyuwangi, satu tipe dengan Rizka Pekanbaru. Yang dari Banjarmasin itu, Gus mohon izin ngaji lewat jarak jauh, baik melalui YouTube ataupun lewat medsos. Namun sanadnya bagaimana Gus? Sebab masa kini belum bisa ketemu langsung. Terus Rizka Pekanbaru ini trik mendidik akidah anak sejak dini, pripun? Terus Ahmad Banyuwangi ini bagaimana kaum milenial, ini karena setipe Gus, generasi XYZ yang lahir tahun 2000-an, bagaimana membuat menarik belajar tasawuf bagi generasi anak-anak. Terima kasih. Nggih, namung niku.
Tapi setunggal tipe nih tasawuf. Bagaimana belajar tasawuf untuk generasi-generasi yang cik nom-nom nih. Terus satu itu tipe dengan mendidik anak. Kemudian yang nomor 2 mohon izin ngaji jarak jauh. Sanatnya pripun karena belum bisa ketemu. Begini ya, saya mungkin yang kesekian kali ya punya tamu dari Kalimantan, dari Sulawesi. Memang kalau sebagian mereka pernah mondok itu tersiksa karena ngaji saya hanya lewat virtual atau lewat medsos. Kebaikan itu pasti sudah benar. Jadi dengan ketemu langsung maupun enggak itu secara sana itu sudah cukup. Cuma ada beberapa kebenaran yang butuh jelimet, butuh tahqiq, itu yang harus ketemu langsung. Tapi kalau yang kebenaran-kebenaran umum itu tidak perlu, karena kebenaran itu bahasa lainnya itu al-ma'ruf, sesuatu yang mudah dikenali oleh akal, oleh nurani, oleh komunitas, oleh sistem sosial. Sementara mungkar itu sesuatu yang aneh. Andai kan tidak ada agama pun, orang akan bilang selingkuh itu mungkar. Andai kan tidak ada agama pun, sesuatu milik siapa harus jelas. Sehingga diaturlah ini istrinya ini istrinya ini barangnya ini. Yang paling berhak make apa ya yang punya kan. Makanya nikah itu disebut ma'ruf. Yang boleh make ya yang punya. Misalnya yang boleh make mobil itu ya yang punya atau yang dapat izin. Itu disebut ma'ruf. Lalu yang nggak punya kok make, itu namanya mungkar. Ya aneh, yang nggak punya kok make tanpa izin. Sehingga kebaikan-kebaikan seperti ini nggak butuh sanad karena semua orang pasti kenal. Makanya disebut kebaikan itu al-ma'ruf. Kemungkaran disebut mungkar. Jadi ma'ruf maknanya arafahul aklu, akal ini mudah menerima. Mungkar maknanya angkarohul aklu, akal ini menjadi aneh. Kan nggak mungkin lah orang yang waras mau ini ada minuman, kalau kamu minum hilang kesadaran, minuman ini halal, itu aneh nggak? Aneh kan? Tapi kalau kebalikannya ini minuman manfaat untuk stamina, manfaat untuk kesehatan, maka ini halal. Nah agama itu datang dengan sesuatu yang ma'ruf dan menolak sesuatu yang mungkar. Nah kebaikan-kebaikan seperti ini itu Pak Rektor gak perlu sanad karena itu sudah lazim, sudah keniscayaan. Lalu ada kebenaran yang butuh detail. Misalnya begini, wali nikah itu siapa? Wali nikah itu adalah bapaknya dan mbahnya misalnya. Nah kalimat dan mbahnya ini salah kalau dalam fikih Islam. Karena mbah dalam bahasa Jawa itu bisa mbah dari ibu. Sementara dalam otoritas Islam nggak memberikan hak ke mbah dari ibu. Seperti ini nggak boleh. Terus misalnya orang Kalimantan nikahkan putrinya dinikahkan oleh mbah dari ibunya hanya karena berdasar fatwa. Oh kemarin Gus Bah atau Kiai siapa dawuh wali itu kalau nggak bapak ya mbah. Wong ini mbahnya. Nah itu butuh detail. Yang dimaksud mbah di bab wali adalah abul ab, bapaknya bapak, bukan sekedar mbah. Nah hal-hal seperti itu mohon sekali untuk tidak kesusu atau tidak tergesa ngambil kesimpulan karena itu butuh fikih yang apa? Detail. Ya butuh fikih yang apa? Detail. Padahal istilahnya sama, wali itu bapak dan mbah. Sehingga dalam kitab-kitab matan misalnya kalau ada fa'ahakul auliya bitazwid abun summa jaddun itu pasti sama Sarah dikritik. Al-aula ayyakula abul ab, seharusnya jangan dikatakan mbah karena kalau mbah memasukkan dari ibu, yang benar adalah abun fa'abul ab, bapaknya bapak. Nah, jadi kira-kira gitu Pak Rektor. Gantian jenengan yang menjelaskan ini. Yang nomor 2, Kabupaten Bandung itu kalian ini bagaimana mendidik ini akidah dan tasawuf bagi generasi-generasi milenial ini. Ya kayak tadi tasawuf maupun tauhid maupun ilmu moral apapun itu mudah sekali dididik. Ciri utama agama ini itu ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Mudah itu artinya ya nurani nerima ya gampang, akal ya gampang, komunitas ya nerima gampang. Kayak tadi penjelasan saya tentang Tuhan. Ada orang miskin dari Indonesia, misalnya kuliah di Amerika. Dia mulai kecil tahu yang seharusnya jadi Tuhan itu siapa. Ya yang menciptakan langit bumi, sebaiknya yang jadi Tuhan itu siapa? Ya yang wujudnya paling awal. Kemudian dikasih alternatif Tuhan yang wujudnya ada tanggalnya. Keren gak misalnya? Kan terus gak keren. Kok Tuhan sama buminya kok dulu buminya? Kayaknya kok enggak lah kayak gitu. Artinya barokahnya logika yang sehat ini kan
Ya setahu saya hampir jarang kan yang murtad masalah tauhid itu. Kalau moral banyak yang agak nakal, tapi secara tauhid jarang yang murtad karena tanaman logika tauhid itu mantap di Indonesia. Mulai kecil kan diajarin wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lihawadisi, qiyamuhu fi nafsi. Sama, moral juga gitu. Jom jogeman misoi wong, kan adi misoi sakit enggak? Jangan pernah mencubit orang, dicubit itu sakit. Jadi orang diberi rasa, nggak enak loh disakitin orang, dijotosin orang, ya sudah jangan jotosin orang, nggak enak. Sehingga apa ya? Kalau kamu ingin sopan ya disopani ya harus sopan. Kalau ingin dihormati harus menghormati orang lain. Sehingga itu tertanam. Makanya bangsa kita termasuk yang terbaik akhlaknya. Kalau musim haji itu dipuji-puji sama sekian negara karena pantangan lah kita nginjek orang sholat, melangkai orang ruko, orang sujud. Kalau orang lain mungkin kan seenaknya. Iya. Karena mulai kecil itu dilatih tidak boleh melangkahi orang, tidak boleh. Nah, jadi akhlak itu ya diajarkan mulai kecil plus logikanya. Logika itu ya apa saja lah, yang penting menjadi anak kecil itu paham. Dan itu mudah, saya ulang lagi mudah karena agama ini ad-dinu yusrun, agama ini mudah, jadi mudah difaham. Nggak bisa kamu katakan misalnya tasawuf. Tasawuf itu ya gampang kayak tadi seperti Bapak kalau ngendikan. Makanan yang membuat enak itu karena menunya yang mewah kamu cocok atau karena kamu lapar. Lama-lama orang kan berpikir ya setiap puasa itu kok tempe enak, tahu enak, tapi kalau sudah buka, sudah kenyang, apa saja semuanya menjadi tidak enak. Padahal kualitas menunya masih enak, tapi gara-gara kenyang menjadi tidak enak. Berarti penyebab enak itu lapar apa menu? Lapar. Jadi apa ya, kearifan ini loh yang menjadikan luar biasa. Makanya tadi ada kalimat yang benar, wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Jadi Ibrahim adalah nabi yang sukses menanamkan filosofi kebenaran ke anak cucunya. Dah, yang terakhir. Dah. Ini Siti Mutmainah dari Undip. Yeah. Maunya bergabung tapi karena terbatas, mohon izin Gus mengingat mati kebaikannya nopo untuk keluarga maupun pemimpin. Oh ya bagus lah kalau itu. Kalau di kitab-kitab yang saya baca, ingat mati itu tidak selalu baik juga tidak selalu buruk. Malah kalau menurut Sayyid Abdul Al-Haddad khusus yang para pelajar yang mencari ilmu itu nggak baik ibadahnya ingat mati. Karena dia harus dinamis, harus mobil. Kalau ingat mati kan terus lemes. Tapi kalau untuk pejabat harus ingat mati. Kalau enggak korupsi terus itu. Harus ingat mati. Jadi kalau manfaat bagi keluarga begini ya, saya merasakan. Ini tanya anak saya itu baru tamat aliyah kemarin. Yang satu barusan mondok sarang baru 2 bulan atau 1 bulan. Itu saya kalau bilang ke anak-anak gini, kamu ketemu saya itu harus spesial. Bisa saja bapak besok itu meninggal. Jadi semua hari itu spesial. Karena jangan-jangan ini kenangan terakhir. Nabi itu kalau ngajari orang supaya sholat khusyuk, sholli ka'annaha sholatu muwaddi'in. Kamu sholat seakan-akan itu sholat terakhir kamu. Oh itu mesti serius. Kamu ketemu istri seakan-akan terakhir pertemuan kayak mau pergi ke New Zealand atau ke Amerika. Aja malam itu spesial karena besok istri saya pergi. Bayangkan kalau itu terakhir mau mati. Oh sampai ngamuk serasido lah kan gitu. Jadi hikmah ingat mati itu makanya Nabi diantara riwayat ya. Meskipun riwayat ini diperdebatkan, tapi jelas ini satu petua yang baik. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutuhud, dan kamu beramal untuk akhiratmu seakan-akan besok itu mati. Maka sholat kita akan spesial, hidup kita akan spesial karena kenangan kita terbaik ya sekarang, besok sudah mati. Sehingga anak-anak saya itu sama saya itu senang sekali. Saya juga sama anak-anak senang. Karena kesempatan ini tidak selalu ada. Jadi tapi ada kalimat untuknya wa'mal di dunya ka i'mal di dunya ka ka'annaka ta'isu abadan. Untuk duniawi kamu seakan-akan hidup selamanya. Itu maksudnya itu rileks saja. Misalnya hari ini urusan nggak selesai, besok masih ada hidup. Nggak selesai, besok masih hidup, sehingga rileks. Tapi kalau urusan akhirat harus selesai sekarang karena besok sudah mati. Jadi ingat mati itu positifnya ya tadi, semuanya akan indah. Coba orang yang mau meninggalkan Indonesia, misalnya nyuwun sewu LSM yang biasa demo atau mahasiswa yang biasa demo, terus tawarin besok kamu kuliah di Rusia. Itu warung apa saja kenangannya baik semua karena mau meninggalkan
Indonesia. Tapi kalau tahu gak ninggalkan Indonesia, demo terus. Orang-orang sering demo, tawarin ke luar negeri. Kira-kira mau nggak? Pasti lebih suka apa? Indonesia. Orang paling miskin yang ngeluh terus di dunia ngeluh, gak pernah nikmat. Tawarin mati, mau nggak? Nggak mau kan? Nah, jadi untuk supaya hidup ini nikmat, semuanya itu anggap kenangan terbaik Anda, dan itu saja kenangan terakhir. Makanya resepnya Nabi supaya sholat khusyuk apa? Sholli sholatam wadiin, kamu sholat ka'anha sholatum wadiin, seakan-akan itu sholat apa? Terakhir, sehingga terus kita nyaman, kita apa, dan kita nganggap ini sholat yang terakhir. Nanti ternyata masih lagi, ya sudah itu sholat yang terakhir lagi, sehingga semuanya apa? Spesial. Karena dari awal ini ngaji untuk seneng ya, untuk farhah itu seneng. Tidak tahu saya bacanya Farhatul Aidin wa Falahul Faizin ya, Pak Ketua, Pak Tamam. Saya cerita sedikit tentang seneng ya, al-farah. Dalam Islam seneng itu sudah ibadah. Jadi di antara ibadah terbaik manusia itu seneng. Jadi kalau analoginya kita dikasih rumah teman atau mertua atau guru atau siapa saja, hal paling menjengkelkan itu ya sudah dapat gratisan gerutu itu geremeng. Nah ini kita sudah pakai buminya Allah itu gratis, pakai airnya ya gratis, pakai oksigen ya gratis, kok masih gerutu, itu sudah jadi hamba yang nggak bener itu. Jadi bayangkan kalau kita pakai oksigen bayar, pakai buminya bayar, pakai airnya bayar semua, kayaknya kita tidak mampu membayar, dan kita sama Allah hanya disuruh ikrar, disuruh sujud. Pentingnya ilmu satu, bahwa itu akan menjadikan satu perilaku. Misalnya begini ya, dulu itu kiai-kiai Jawa zaman dulu itu berpatokan, karena dulu pemerintahan Hindia Belanda, seorang lagi masih pemerintahan Hindia Belanda, itu dalil yang sering diutarakan itu sebaik-baiknya umara itu yang datang ke ulama, terus sejelek-jeleknya ulama itu yang datang ke umara. Tapi semenjak pemerintahan Indonesia dan kemudian ditandai beberapa tokoh kayak Gus Wahid putra Ki Hasyim jadi Menteri Agama, ada Gus Wahid putra Ki Wahab juga jadi Menteri Agama, ada Ki Fatur Rahman keluarga Mbah Maimun, keluarga Sarang juga pernah jadi Menteri Agama. Kemudian bersamaan dengan itu dibangunlah satu pegangan ilmu. Pegangan ilmu ini penting karena ini yang mengilhami semua orang Islam, terutama ya utamanya ulamanya. Ada seorang ustadz, seorang guru ngaji yang karena melihat rata-rata penguasa itu zalim ya, datang ke Harun ar-Rasyid. Ini perlu disemak, datang ke Khalifatullah atau Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid. Karena beliau seorang raja, tentu terduga lah, atau ya umumnya atau gimana lah istilahnya, itu ya rata-rata ya agak seenaknya, namanya raja, namanya penguasa. Ini dalam pikiran Ustadz itu, tidak mesti dalam fakta. Kemudian si Ustadz itu matur, ya Amirul Mukminin, inni nasihun lak famusyaddidun alaika fala tajidanna fi nafsika syai'an. Saya ini mau nasihati Anda, kemudian saya cara nasihati itu keras. Tolong jangan dimasukkan hati. Dia bilang famusyaddidun alaika. Saya nanti kalau nasihati itu keras sekali. Tolong dimaklumi karena ini penting, karena Anda harus dinasihati secara keras. Tapi sebelum nasihat itu diutarakan, kata Harun ar-Rasyid, karena beliau Bani Abbas dan beliau orang alim, termasuk muridnya Imam Malik. Kata Harun ar-Rasyid, uskut, kamu diam Ustadz. Inna Allaha ta'ala arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'adzalika yaqulu Allahu ta'ala faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Jadi ini sekaligus etika dan norma ya bagi semua dai di Indonesia dan semua kita. Wahai Ustadz, kamu diam. Allah Ta'ala itu ngutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu ke Fir'aun. Itu saja harus pakai etika, faqula lahu qawlan layyinan. Kamu harus ngomong yang halus. Jadi intinya ini Harun ar-Rasyid komplain. Kamu itu kalau jadi Ustadz kok ngaji kira-kira gitu. Jadi
betapa baiknya orang dulu memahami Quran. Jadi Quran itu dibaca, kemudian kita mungkin baca terus jadi cerita, mungkin ada yang baca jadi perilaku, ada yang baca kemudian itu mengilhami, membentuk. Nah kira-kira itulah yang membentuk kiai-kiai alim di NU, di beberapa pesantren maupun orang-orang alim di luar NU. Asal apa ya, ngajinya dan bacanya seperti kita, pasti seperti itu. Karena cara berpikir tadi. Sudah, jadi akhirnya si Ustadz tadi keluar dan minta maaf, anta a'lamu minni, ternyata engkau lebih alim ketimbang saya. Jadi kalimat famusyaddidun alika, saya akan keras cara memberi nasihat, itu yang diket, yang dipotong, yang dibatalkan atau yang diralat oleh Khalifatul Harun ar-Rasyid. Yaitu dikatakan inna wa ta'ala arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Yaitu Allah mengutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu pun harus faqula lahu qaulal layinan. Cara berdakwah harus dengan kata-kata yang halus, yang lembut, yang indah. Dan dengan kata-kata itu diharapkan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Semoga yang didakwai menjadi ingat. Sehingga dengan kemampuan ilmiah seperti ini menjadi pegangan bersama bahwa kita sebagai dai atau sebagai tetangga atau sebagai sama-sama warga Indonesia, bawaan kita memang harus faqula lahu qaulal layinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kemudian dalam disiplin ilmu yang lain, halus itu tidak kuat. Angin itu ya halus, tapi kalau di manage itu jadi kekuatan yang dahsyat. Begitu juga air dan sebagainya. Sehingga tidak perlu khawatir terus kalau dakwah halus itu tidak punya efek yang signifikan. Tidak juga. Allah Ta'ala itu pengelola angin. Angin itu kekuatannya dahsyat. Sehingga Nabi Sulaiman dikasih kekuatan angin dan bisa terbang kemana-mana. Kemudian sekarang jadi teknologi yang banyak memanfaatkan angin. Mulai rem, mulai apa saja. Sehingga dari cerita saya ini kemudian terus kiai-kiai itu membentuk dakwah termasuk di ekonomi dengan cara yang rileks. Nah cara rileks itu satu tentu dimulai dengan ilmu. Misalnya begini, saya beri contoh. Ketika ada orang melafadzkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian kalimat ini mungkin kalau orang NU baca itu rutin ya, karena kiainya kelamaan ya yang ikut sambil tidur. Ya. Kalau tahlil itu disebut kiai tertentu itu mesti yang belakang, wah suwi itu kalau kiai itu lama itu. Nah kiainya juga karena jadi lakon ya, kan lebih semangat karena pegang mic. Biasanya gitu di NU itu. Kalau khotib mesti semangat karena yang pegang mic, yang dengerin mesti ngantuk karena monoton gitu. Karena yang mendengerin sudah tahu, pasti nyuruh baik, meninggalkan yang jelek. Jadi ilmunya sudah disimpulkan dulu. Setiap yang tidur di masjid mesti tak tanya kenapa tidur. Ilmunya ada perkembangan, Gus, nyuruh yang baik, meninggalkan yang jelek. Tapi kalau ilmunya agak ada perubahan kan dengar semua pasti nyuruh yang jelek, meninggalkan yang baik. Karena watak manusia itu agak-agak suka fitnah, itu suka geger. Tapi kalau monoton itu mesti enggak itu. Tapi yang menjadi pegangan kita, saya ulang lagi, itu ilmu dulu. Saya ulang lagi itu. Saya berkali-kali menyontohkan. Kalau ada orang kafir, orang yang tidak bersyahadat 70 tahun, kemudian dia bersyahadat sekali saja di akhir hayatnya. Itu kata Allah, qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan ke mereka yang kafir, jika dia mau bersyahadat, itu masa lalunya diampuni semua. Sehingga kedahsyatan kalimat ini luar biasa. Orang yang kafir 70 tahun saja, barokahnya la ilaha illallah ini, dosanya bisa diampuni semua. Nah kemudian karena ilmu ini tidak begitu populer atau kurang dipopulerkan, atau kita sendiri kurang menghayati, sehingga la ilaha illallah itu lebih dianalisis cara lafadz ini, pelafatannya ada sanadnya ndak ya. Terus cara melafatkan bareng-bareng seperti itu ada tumpengan ini bid'ah enggak ya. Jadi pertanyaannya sudah tidak tentang keramatnya atau sakralnya atau fadilahnya la ilaha illallah, tapi sudah macam-macam. Jadi dan cara seperti ini ada hadisnya enggak, legal enggak, terus ada sanadnya enggak. Jadi saya mohon semohon-mohonnya untuk teman-teman yang di Al-Iman itu harus ngaji ya. Ngaji itu nanti kamu tahu cara mandang sebuah ibadah atau perilaku atau apa sajalah tahu.
Karena al ilmu yurisul ahwal, ilmu itu bisa mengilhami cara pandang. Dulu yaitu saya ulang lagi, ketika zaman Hindia Belanda, karena pemerintahnya Hindia Belanda itu ulama-ulama keras sekali, sejelek-jeleknya ulama itu yang datang ke Umaro. Tapi setelah era Mbah Hashim, era sampai Mbah Maimun, itu mereka peduli sama Umaro, sama semuanya sama-sama warga Indonesia yang ingin melihat Indonesia yang lebih baik. Sehingga banyak, ya kakak saya sendiri pernah wakil bupati, terus putra Mbah Maimun wakil gubernur. Ini teman saya Kiai Hafid ya bupati. Semenjak itu terus, dan itu nggak lepas dari cara pandang. Yaitu cara pandang diantaranya adalah cerita tentang Nabi Musa yang Allah tetap peduli sama Fir'aun. Sehingga tetap didakwai Nabi siapa? Musa. Dan posisi Musa datang, bukan memanggil. Ya, cuma kayak sampai sekarang tuh belum pernah ke kantor bupatinya Pak Hafid. Karena kadang-kadang orang terus curiga mengajukan proposal, jadi agak repot. Ketemu bupati itu sialnya kiai kan mesti pikirannya orang bupati ini nyangoni, kiai ini disangoni itu. Itu terus kayak kita fakir miskin itu. Jadi makanya saya tuh belum pernah datang. Tapi alhamdulillah karena beliau berambisi menjadi wa khairul umara mayatuna babal ulama. Jadi datang tapi sangat ambisius ingin mengalahkan ulama karena dia kalau datang statusnya lebih tinggi. Ya tidak apa-apa ini tawaduk tapi niatnya agak begitu tawaduk. Jadi datang. Makanya saya kemarin Yusuf Mansur pas datang, Pak Ustadz Yusuf Mansur saya datang harus sekali saja. Kalau kedua kali ribet. Karena kalau beliau datang dia punya status tawaduk. Lama-lama yang didatangi jadi takabur. Saya jadi yang ahli neraka, dia ahli surga. Saya akan rugi dong. Hanya rugi gue kehilangan teh, kehilangan kopi dia. Beliau berstatus tawaduk, saya berstatus takabur kan repot. Makanya saya berharap jangan datang lagi. Karena jadi repot itu jadi repot kan. Padahal saya kalau disuruh datang ke Jakarta kayaknya ya berat. Selain sibuk juga takut ganggu saya. Jadi saya sering di Jakarta tapi ya tadi jarang ya. Biasanya nganggarkan waktu hanya pas saja, tidak kurang tidak lebih. Biasanya ngajar di pondoknya Pak Kures itu di Baitul Quran ya. Hanya ngajar santri-santri. Nah, jadi pemahaman Quran dulu itu kata Imam Ghazali. Ini sekaligus karena ada Pak Ustadz Yusuf Mansur. Itu membaca Quran itu membaca, bukan bercerita. Kalau kamu membaca seperti ini, kunta qori'an, kamu pembaca. Pembaca itu yang mengambil pelajaran. Tapi kalau kamu hanya cerita, itu namanya kunta hakian. Sebenarnya Anda tidak membaca Quran, tukang cerita. Misalnya tadi, cerita Nabi Musa datang ke Fir'aun. Itu kalau kamu hanya cerita, wah dulu itu ada orang namanya Fir'aun, didakwai Nabi yang namanya Musa. Ya ini namanya tukang cerita. Kalau kamu pembaca tidak gitu. Betapa baiknya Allah. Orang sengawur Fir'aun saja inginnya Allah masih ingin diselamatkan. Dengan mengutus Nabi Musa kekasihnya. Itu namanya kunta qori'an. Kamu pembaca betul. Bukan kunta hakian. Kamu tukang cerita. Begitu juga seterusnya tentang Quran ayat-ayat seterusnya. Sehingga yang diharapkan dari pembacaan Quran itu memang kita sebagai ahli baca, ahli mu'tabir ya, ahli yang ngambil pelajaran, bukan tukang apa? Cerita. Sehingga dulu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika membuka Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas dan diajak syukuran, pesta-pesta makan itu. Beliau nggak mau. Ketika ditanya kenapa engkau nggak mau, alasannya itu langsung beliau baca Quran. Jadi saya punya sekian contoh. Saya ulang lagi, saya punya sekian contoh. Orang-orang dulu dengan Quran itu menyatu, bukan sekedar dihafal tapi menyatu. Sehingga bawaannya itu sudah Qurani, sudah Qurani. Saya beri contoh pertama Rasulullah SAW. Nanti Umar kedua. Rasulullah itu pernah nggak makan sampai 3 hari. Terus ditanya oleh sahabat, lalu kekuatan engkau bisa hidup apa? Ngendikan al-aswadani, maksudnya itu tamar dan air, hanya makan kurma dan air. Tapi beliau tidak ketemu roti atau nggak ketemu nasi lah kalau orang Indonesia. Ketika hari ketiga dikasih makan oleh sahabat, dikasih dipotongkan kambing, kemudian baru makan 3 lukmah, kira-kira ya 3 asupan nasi, berhenti. Padahal sahabat yang lapar sama dengan Rasulullah itu membayangkan Nabi itu sampai kenyang, sampai apa. Tapi ketika ditanya, seperti ini pun nanti ada hisabnya. Walatus alunna yauma idzin
anin naim. Jadi acara makan-makan gini itu nanti ada hisabnya. Nabi nangis. Akhirnya sahabat nggak jadi nerusin makan. Jadi ketakutan orang dulu sama ketika Sayyidina Umar dijak pesta ketika memenangkan Baitul Maqdis itu. Inna wa ta'ala ayyara qauman. Allah itu mengkritik sebuah komunitas kaum karena apa? Adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kamu adalah orang-orang yang jatah nikmat kamu sudah kamu habiskan di dunia. Adhabtum itu kalian habiskan jatah kenikmatan kamu di dunia. Wastamta'tum biha, kamu di dunia sudah berpuas-puas. Maka jatah Anda sekarang di akhirat habis. Sehingga Sayyidina Umar enggak mau pesta-pesta karena takut jatah nikmatnya habis. Kata beliau terus astabqi thayyibati, akan saya sisakan sisi-sisi kebaikan saya supaya ndak habis. Corong Jawa itu aja dientek-entekno biar jatahnya masih. Sehingga di dunia kiai itu ya meskipun saya akrab bupati, akrab mungkin wakil gubernur, saya itu ya jarang ketemu. Karena kalau orang Jawa bawaannya ketemu ya makan-makan, guyon-guyon. Nak keterusan ras mlebu swarga. Makanya saya pastikan Pak Yusuf Mansur ke sini tidak akan saya jamin, biar aja, biar jatahnya masih. Jadi ini bukan karena saya fakir, biar jatahnya masih. Ya, jadi itu ilmunya kiai. Nah, efek dari ilmu ini dahsyat. Kalau Anda berpikir tentang nasib Anda di akhirat, nanti bawaannya juga tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Tidak akan menghakimi orang lain karena sibuk dengan dirinya sendiri, tapi tidak dengan makna egois, tapi makna orang baik itu siapa? Orang yang sibuk dengan app pada dirinya, dengan kekurangan pada dirinya, saking sibuknya mikir app-nya sendiri, tidak sempat mengoreksi app-nya orang lain. Itu awal ilmu. Ilmu itu tidak dimulai dari larangan. Kalau larangan karuan, tidak termasuk ahli surga, orang yang suka mengadu domba, tidak termasuk orang baik yang cari kesalahan orang lain. Itu namanya pelarangan. Tapi ilmu itu di atas nahi, di atas pelarangan itu. Kamu punya kesadaran bahwa kamu itu yang penting selamat dulu, jangan memikirkan orang lain. Dengan makna bukan egois, tapi dengan makna supaya tidak menyalahkan apa orang lain. Nah, saya termasuk ya boleh dikatakan kiai lah, yang paling fanatik bahwa semuanya itu harus dimulai dari ilmu. Ya saya ulang lagi, dimulai dari ilmu. Nah, dari sini kemudian saya berharap Indonesia menjadi damai, menjadi baik. Itu bukan karena kita baik-baik banget, ya tidak mungkin kita ada nabi, tapi karena sudah sibuk dengan memikirkan kesalahan diri sendiri. Sehingga misalnya kita baca Quran, Rabbana dzalamna anfusana, lalu kita langsung ingat betapa hubungan kita dengan Allah itu harus ikrar dulu, merasa dolim dulu, merasa salah dulu. Nah, kalau semua orang merasa salah di depan Allah ini mesti bawaannya agak mudah menyalahkan orang lain karena kita bilang Rabbana dzalamna anfusana. Nah, itulah ilmu-ilmu yang mungkin banyak pembaca Quran tapi hanya baca, atau kalau baca ini tok disebut al-haqi, ahli cerita. Yang dibutuhkan tuh al-qari', pembaca kemudian mu'tabir, kemudian mau beriktibar. Seperti yang dilakukan tadi Harun Ar-Rasyid tadi. Inna wa ta'ala arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'adzalika yaqulu wa ta'ala faqula lahu qaulal layyin. Ya, kamu tidak usah memaksakan musyaddid keras sama saya, karena Allah Ta'ala telah mengutus orang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja harus beretika, faqula lahu qaulal layyin la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dan alhamdulillah bawaan kita sebagai orang Timur atau orang Jawa itu kalau mau ngandani orang itu halus sekali. Di antara bentuk kehalusan kata-kata diceritakan di ayat lain. Ketika Nabi Musa ketemu Fir'aun. Dawuhnya begini. Fakul apa itu yang di juz 30 yang juz 30 ini yang bagian dari, kan tadi hanya fakul lahu qaulal layyinan. Lahu qaulal layyinan itu bentuknya apa? Ya, bentuknya apa? Itu Nabi Musa disuruh ngendikan sama Fir'aun. Apakah kamu mau saya nasihati? Fakul halaka ila antazakka. Halaka itu pilihan, hal itu istifham. Laka itu otoritatif. Jadi betapa santonya kalimat itu. Fakul halaka ila antazakka. Jadi kalau dimaknani model Pak Hafid, model saya ngaji di sarang itu,
halaka onoto iku kedue sira berhak bagi kamu, berhak bagi Anda, apakah Anda berhak loh mendapat nasihat supaya kamu Anda jadi orang yang lebih baik. Halaka ila anta zakat. Jadi tidak kalimat perintah, tapi kalimat pilihan. Apa engkau mau saya beri nasihat? Wah dia ka ila rabbika fatakhsha. Dan saya beritahu kamu tentang Tuhan dan kemudian kamu menjadi orang yang baik, fatakhsha, orang yang punya khasyah, punya. Jadi kayak apa kalimatnya itu? Napa jenengan kerso? Itu kalau orang Jogja, orang-orang daerah-daerah yang berada nyugui tamu itu kan, ayo makan-makan. Itu kan kayak tamunya itu kelaparan. Masa Pak Yusuf Mansur kelaparan? Tidak mungkin kan. Masa Ustadz terkenal kelaparan kan tidak mungkin itu. Monggo, nopo jenengan ngersakno. Karena bisa saja tamunya itu tidak kerso. Mungkin karena darah tinggi, mungkin karena takut dianggap fakir miskin, macam-macam kan orang tidak. Itu kalimatnya itu halaka ila anta zakka. Kayak apa indahnya dakwah. Halaka ila anta zakka. Itu ada kata laka itu. Ya terserah jenengan, mau enggak? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Nah, itu yang disebut membaca. Kunta qori'an la hakian. Anda benar-benar membaca Quran, bukan sekadar penceri. Nah, kemudian ini yang terakhir saya juga baru sebenarnya saya itu enggak pernah bilang sanggup itu, tapi Pak Ustadz Zakaria itu GR terus. Sampai tadi pagi itu saya belum tahu kalau ada acara ini. Ya karena saya kiai, jadi kalau kiai itu kan ingatnya sama Allah saja. Kalau sama manusia itu rontok-rontok lali gitu. Itu bukan memaksa, ya memang lupa. Sejauh mana sih pentingnya manusia kan tidak penting cara ilmu tasawuf itu. Tapi karena ini titipan Rasulullah SAW terus menjadi penting kan. Dititipi umat kayak jenengan itu yang ya sudah ngaji ngatur kiai ribet itu. Kiai ini biasa ngaji kan, kiainya yang ngatur santri ini enggak. Pak Yai ngaji tanggal ini jam ini. Itu kan mengabaikan semua aktivitas kiai. Padahal jam ini mungkin saya punya jam. Mungkin jalan-jalan atau ngaji atau mutolaah atau munajat. Gara-gara Pak Zakaria ini kan terus Mas Tamam ini yang provokasi. Harus ngaji di jam ini, tema ini. Saya itu kalau ngaji ditentukan tema itu, ini memang saya agak keras di bab ini. Itu kayak ibarat gini loh. Saya ini dokter, kemudian ada orang yang sakitnya itu jantung, terus bilang ke saya, Pak dokter sembuhkan kukul saya. Wong penyakit ekstrimnya itu jantung, kok bila disembuhkan apa? Kukul. Kan gak penting, sembuh tidak sembuh, kukul itu kan gak penting. Jerawat itu. Kiai itu tahu kesalahan paling fatal manusia itu akidah. Jadi kadang-kadang mintanya ilmu yang tidak akidah, yang gak penting. Jadi kadang-kadang kiai itu ya digurui betul kalau di Indonesia. Misalnya, ini tidak nyindir loh, memang marah betul kalau di bab-bab seperti ini. Tapi ini biar jadi ilmu masif, ilmu yang general. Saya ulang lagi ya, Anda jadi dokter, tahu pasien Anda ini penyakit jantung kronis atau sudah fatal lah sudah. Terus orang itu bilang, Pak Yai, itu Pak dokter, tolong obati kulit saya supaya tidak jerawatan. Kamu bilang ini orang aneh enggak? Aneh kan? Nah, kiai juga gitu. Saya sering itu ada orang mau haji gitu, Gus doain saya jadi haji mabrur. Pernah belajar haji Pak? Dereng. Mungkin enggak orang belum belajar nyupir terus kemudian minta didoain, Gus saya mau nyupir doain selamat. Mau nyupir aja enggak bisa kok minta doa selamat. Harusnya urutannya kan belajar dulu baru minta doa. Tapi kali ini Aliman bener ngajaknya akidah dulu, ahli sunnah. Nah itu bener karena akidah itu hal yang prinsip memang harus. Kalau kebetulan enggak bener taruh visi betul. Untungnya kok temanya bener. Jadi saya mohon ke seluruh orang-orang yang mau ngaji ke kiai itu tema itu biar yang milih kiai supaya tahu prioritas yang harus benahin. Jangan tema yang kita yang milih, jangan-jangan tema yang kita pilih itu tidak mendesak atau tidak penting. Ini bukan apa-apa, ini saking ingin baik saya ya, keinginan baik saya supaya dulu zaman sahabat ya gitu. Kalau ada pertanyaan salah sama Nabi dibenerin, cuma Nabi terlalu bijak. Cara benerin tuh enak. Kalau saya karena tidak Nabi saja ya agak-agak kasar kan. Kalau tidak Nabi tidak wajib bener terus. Yang wajib bener terus itu Nabi. Saya beri contoh. Nabi itu ngendikan tentang kiamat. Kiamat itu dahsyat, mengerikan gini-gini. Kalau pikirannya orang kampung itu begini. Nabi ini aneh. Cerita kiamat dahsyat tapi nggak ada tanggalnya, ada tahunnya. Harusnya ada dong biar kita bisa persiapan.
Sehingga Nabi disomasi di tengah-tengah khutbah itu, ya Rasulullah mata sa'ah. Nah, karena ini orang Bedui, Nabi nggak dengerin, mas diulang lagi. Mata sa'ah ya Rasulullah. Ketika Nabi mengabaikan itu ada dua kelompok sahabat, yang satu bilang lam yasma, Nabi tidak dengar sehingga mengabaikan. Yang kedua bilang sami'a wa kariha, Nabi sebenarnya mendengar tapi tidak berkenan. Tapi diulang lagi ketiganya, ya Rasulullah mata sa'ah. Akhirnya Nabi jawab, mau tidak mau, karena kalau enggak ya namanya orang Bedui ngomong terus. Nabi balik tanya, ya karena cara berpikir dia kalau kiamat itu jelas kapannya kan bisa persiapan itu. Paling enggak pas mau kiamat terus pas ngaji Quran apa kan bisa persiapan itu. Akhirnya Nabi balik tanya, ma'atatalaha. Kalau kamu berani tanya kiamat, lalu persiapan kamu apa? Ya terus orang itu bilang masyhur itu, ma'atatulaha kabira sholatin wala siyamin wala kadza wa kadza walakinni uhibbuka. Saya sebenarnya tidak punya persiapan ya Rasulullah, cuma persiapan banyak puasa ya enggak, banyak sholat enggak, tapi saya mencintai engkau. Masyhur itu jadi hadis paling legenda, almar'u ma'aman ahabba. Sebagian disebut anta ma'aman ahbabta. Ini kata semua sahabat yang di masjid. Si Bedui ini orang paling dibenci sahabat. Karena mengganggu Nabi saat khutbah. Tapi akhirnya ini menjadi orang paling dicintai sahabat. Karena barokahnya itu, hadis itu keluar secara terbuka. Almar'u ma'aman ahab. Sebagian riwayat yukhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Nanti orang akan sowan sama Allah bersama orang yang mereka cintai. Nah, itu sahabat-sahabat fama farihu ba'dal Islam farahahum biadal hadis. Mereka tidak pernah senang setelah masuk Islam sesenang hadis ini. Karena kita tidak perlu soleh-soleh banget, cukup nyintai orang apa? Soleh gitu. Makanya saya sekali bilang itu ya, kadang-kadang saya jadi orang alim itu ya rugi. Ruginya tadi. Misalnya untuk menjadi orang alim kan harus hafal Quran, ngaji Bukhari, Muslim, Ikhya. Ternyata pengumuman kedua orang nggak bisa apa-apa. Gelombang kedua, para pecinta. Waduh, itu kan repot ya. Jadi kita yang jadi orang alim susahnya bukan main, ternyata disaingi pengumuman kedua dan para pecintanya. Wah itu kan akhirnya ketemu orang-orang nggak jelas tadi. Nah itu ya termasuk farah dalam Islam, farhatul aibin. Jadi seneng itu di Islam itu ibadah. Ya kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Seneng itu diperintahkan Allah. Saya tuh sering di kamar, kadang itu nyun sewu kayak gatelan gitu, apa itu. Ya agak kukur-kukur terus merengut saja malu. Malu saya itu dilihat Allah kayak agak ridho itu malu. Ya kayak tadi lah, kamu dikasih rumah gratis, kemudian pas yang ngasih datang, kamu kelihatan cemberut itu yang ngasih kan mangkel. Udah dikasih gratis masih cemberut. Sama hubungan kita dengan Allah itu semuanya dikasih gratis. Makanya tabassum, senyum itu ibadah. Kita yang nekuni ilmu hadis. Betapa hebatnya Nabi ngendikan, kalau kamu tidak bisa ibadah yang berat-berat, cukup ibadah senyum. Kadang ngendikan tol qati wajhin, kamu cukup berwajah yang indah, yang menyenangkan. Tabassum, senyum. Kalau kamu tidak bisa membalas jasanya orang yang ngasih, minimal kamu senyum, lihat minimal kamu kelihatan seneng. Gitu. Nah, makanya seneng itu sudah ibadah. Dan sekarang orang untuk seneng aja susah. Karena bawaannya nuntut orang lain supaya kayak keinginan dia, bawaannya nuntut, ya ribet. Kalau gitu ya ribet. Makanya saya bilang al ilmu yurisul ahwal. Ilmu itu diperkuat. Nanti yurisul ahwal, ilmu itu akan membentuk Anda. Dulu beberapa raja itu ya mau luhur karena jadi raja, punya apa saja. Tapi punya penasihat ulama itu nasihat itu sederhana. Ada seorang raja tanya ke kiai, gimana dengan semua kerajaan saya? Wah, padahal dia punya apa saja. Jenengan miskin sekali, itu kerajaan seluas ini. Kok bisa aja? Terus ditanya sama si ulama tadi. Andaikan Anda di padang pasir, kemudian kalau tidak minum segelas air itu mati. Apakah Anda akan membeli segelas air ini dengan semua kerajaan Anda? Oh iya, pasti apapun saya lakukan untuk mendapat satu gelas air. Terus la tafrah bimulkin la yusawi syarbatamain. Kamu jangan bangga dengan kerajaan yang nilainya itu enggak sebanding dengan segelas apa? Air. Akhirnya raja itu mikir, saya tidak jadi raja bisa hidup. Tapi kalau enggak minum air mati. Berarti penting satu gelas air. Akhirnya lama-kelamaan ini anggap kerajaan itu biasa, ternyata enggak sepenting segelas air. Ya seperti kita lah misalnya, orang enggak punya Alphard itu enggak malu. Tapi kalau nggak punya celana itu malu. Kamu mau punya Alphard tapi nggak punya celana? Kan nggak mau.
Yaitu ilmu. Ilmu itu yurisul akhwal. Ilmu akan melahirkan satu perilaku. Jadi kalau ilmu Anda mantap, pasti syukurnya juga mantap. Gitu. Ya, makanya saya termasuk kiai yang selalu mendorong pentingnya ilmu. Bahkan kata Sufyan As-Tsauri ngendikan saking pentingnya ilmu ada kata fa'lam annahu la ilaha illallah, dimulai kata fa'lam. Dan saking pentingnya ilmu itu setiap nabi itu status permanennya itu hanya satu, mengajar. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatik, membacakan ayat-ayat Allah sampai wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab wal hikmah. Bahkan Allah sendiri wasofa dzatahul aliyah bi annahu al-muallim. Yaitu Allah ngendikan Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Jadi betapa hebatnya pengajar. Allah sendiri mensifati dirinya itu Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Allah itu Maha Rahman yang mengajarkan Quran. Di surat Iqra juga disebutkan Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Jadi Allah mensifati dirinya sebagai pengajar. Kayak apa pentingnya mengajar? Karena al-ilmu yurisul ahwal. Ilmu ini melahirkan satu sikap. Pernah ada orang hartanya itu habis karena ngobati ibunya. Terus datang ke saya, dia sumpek karena hartanya habis ngobati ibunya. Terus dia bilang, Gus saya ini sekarang sudah miskin karena ibu saya sakit dan harta saya habis untuk ngobati ibu saya. Terus tak guyoni sama saya. Kon kepen pinter apa kepen goblok? Kepen pinter Gus. Ingin pinter apa ingin goblok? Katanya ingin pinter. Kalau ingin pinter bahasanya jangan gitu. Harta kamu itu masih di akhirat karena habis untuk ngobati ibu. Bayangkan kalau habis untuk maksiat itu habis betul. Terus dia mulai syukur. Alhamdulillah Gus. Harta saya habis secara heroik karena untuk mengobati apa ibu. Sudah pinter dia. Akhirnya miskin sampai sekarang ya tetap pede saja karena masih punya tabungan di akhirat. Dan itu saya terinspirasi oleh ilmu juga. Jadi dulu Sayyidah Aisyah itu pernah nyimpan sepotong daging kambing, disimpan untuk dimakan beliau, karena beliau mau iftar ya, mau buka atau apa. Singkat cerita, karena bawaan keluarga Nabi itu sakhok, ada orang minta dikasihkan. Suatu saat, akhirnya kan habis. Terus Nabi tanya, yang daging tadi di mana? Habis. Terus Nabi cara menjelaskan itu indah sekali. Harta kamu itu baju yang kamu pakai, nanti ya rusak. Yang kamu makan, nanti ya ke WC. Wa tasaddaqta fa abqaita. Memang di semua riwayat itu pakai dhamir mukhatab mudzakkar. Meskipun asal-usul riwayat itu untuk Sayyidah Aisyah. Karena untuk umum. Yang kamu sedekahkan tuh yang masih. Kamu jangan bilang kamu sedekahkan tuh yang habis. Yang kamu sedekahkan tuh yang masih. Misalnya saya punya uang 1 miliar misalnya. Terus pernah tak sedekahkan ke fakir miskin atau ke kiai atau ke pondok 1 juta. Itu yang mesti masih. Karena kadung di luar kekuasaan kita. Kadung lillahi ta'ala. Justru yang masih itu yang potensi nanti untuk hal-hal yang kurang positif. Semenjak itu orang sedekah itu begitu entengnya karena itu yang masih. Ya tapi tentu sarannya yang tepat ya. Saya sekarang sering kampanye sedekah tepat. Karena misalnya sering saya itu didatangi orang kaya. Gus saya ini punya uang banyak, ingin punya masjid biar dipakai orang Jumatan. Terus saya bilang, kamu ingin jadi orang baik betul apa baik versi Anda? Baik betul Gus. Tak ajarin mau, gak tersinggung. Mau Gus. Kalau Anda bikin masjid di kampung Anda, masjid terbaik di dunia sekalipun, yang bingung saya ahli fikih. Kok bisa? Kan terjadi 2 Jumatan, nanti sahnya yang mana? Kamu enak aja bikin masjid, gak? Kamu bikin masalah baru bagi kiai fikih di daerah kamu. Belum nanti orang terus migrasi ke masjid Anda karena lebih baik, koriknya lebih baik. Kamu membunuh masjid yang lebih tua, itu nggak sopan sekali, masjid itu sudah lebih tua kamu. Akhirnya mikir, nggak usah Gus kalau gitu, sudah apa saja, yang penting perintah jenengan gimana. Ya sudah. Jadi sedekah itu juga harus dibina supaya kalau orang kan bisa saja kan uang 100 juta itu untuk fakir miskin manfaat, ternyata untuk masjid yang sifatnya aksesoris, untuk lampu yang kristal yang mahal-mahal bukan yang pokok. Itu pentingnya ngaji ya. Jadi lagi-lagi al-ilmu yurisul ahwal. Ilmu itu melahirkan satu sikap. Jadi ketika ada masjid baru, kalau orang nggak bisa ngaji fikih, wow ada masjid baru, masjid banyak. Tapi kalau yang ngaji fikih ngerti ini malah ada masalah baru karena ada ta'dudul Jumatan. Gimana hukumnya 2 Jumatan dalam kondisi yang tidak mendesak. Makanya sekarang saya baru kampanye itu. Dulu itu kalau ada masjid banyak itu kan faktornya beda ormas. Beda pemahaman atau agak jauh, masih hukum sosial.
Atau bawaan kondisi, misalnya di dekat UGM itu ada masjid kampung pertama, bawaan masjid karena ada kantor besar, atau bawaan ada pabrik besar, atau ada sekolahan besar. Tapi sekarang itu ada pertanyaan baru, ada masjid baru karena ada orang kaya ingin bikin masjid, itu gimana ini hukum? Nah, tapi kalau orang nggak nekuni fikih itu ya langsung wah bagus untuk bangun masjid. Bagus piye gini sing kangelan memfikihkan tadi. Nah itu ilmu. Jadi kalau yang tidak nekuni fikih itu ya tidak tersiksa, tapi yang nekuni fikih itu pasti tersiksa karena seperti itu tadi. Ya jadi saya mohon di antara cara kita dakwah secara damai itu dimulai dari Robbana Zolamna Anfusana. Itu dipakai Nabi, di redaksinya diganti dengan makna supaya kita per individu matur Allah. Apa ini zulam tu nafsi zulman kabiron katsiron. Nah bawaannya orang mengaku dolim, mengaku salah itu kan sudah tidak sempat mikir salahnya orang apa lain. Dan dari sini kemudian dia jadi orang yang tawadhu, yang ubudiyah, yang macam-macam. Sehingga Nabi itu bukan dianggap ya pasti penjelas terbaik. Terus Allah meredaksikan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa saja kebaikan yang kamu sudah berikan untuk Allah sampai akhirat itu ya pasti kamu temukan di akhirat. Terus yang terakhir saya beri contoh orang peminta-minta sa'il. Itu Sayyid Ali Zainal Abidin kalau ada orang minta-minta terus dikasih. Misalnya dikasih ya 100.000 atau 50.000 atau 10.000 sesuai kemampuan yang memberi. Itu marhaban biman hamala zadi ilal akhirah. Saya terima kasih ya gara-gara kamu minta uang saya jelas sudah sampai akhirat. Coba kalau di rumah bisa aja untuk hal yang tidak positif. Jadi bawaannya itu cara pandang itu rubah. Jadi sebenarnya kalau kita ngasih uang di masjid, ngasih kiai atau ngasih fakir miskin, ya uang itu yang masih bukan yang habis. Itu watasodak kata fa'abqaita, yang kamu berikan tuh hakikatnya yang masih. Karena sudah ada kamu otak-atik lagi, makanya disebut wakaf. Sebenarnya wakaf itu dulu secara makna lughat, saya ulangi secara lughat. Maknanya itu sudah berhenti, wakafun maknanya berhenti. Nah sodako itu dari kata sodako maknanya benar. Orang yang sering sodako berarti imannya benar. Orang yang uang sudah diberikan berarti dia sudah terputus, wakaf berhenti dari hubungannya dengan dia. Sudah dikasihkan berarti selesai. Sehingga wakaf dan sodako itu sebenarnya maknanya saling melengkapi. Kemudian orang-orang fikih karena ada disiplin ilmu tertentu, wakaf itu untuk sodako yang permanen, yang abadi, kemudian sedekah untuk infak. Tapi itu kan hanya istilah-istilah dalam disiplin ilmu. Sebetulnya kalau pakai ilmu yang umum, sedekah ya bisa disebut wakaf, wakaf ya bisa disebut apa? Sedekah. Karena maknanya sedekah itu wakaf. Wakaf itu apa? Qat'u raqabatil malik an hadal mal atau an mali. Hubungan pemilik harta ini terputus dari harta itu. Jadi misalnya saya sudah wakaf tanah ini ke masjid, sudah diterima. Buat saya kepikiran gadekan atau menjual sudah tidak bisa, sudah berhenti di situ saja hubungan saya dengan kepemilikan harta itu. Makanya disebut apa? Wakaf. Dan kalau saya wakaf berarti menunjukkan kebenaran iman saya karena sudah menafkahkan sebagian harta untuk Allah Ta'ala. Disebut sodik, sodak. Makanya bahasa Arab itu gampang ya. Kalau sodalqoh, sodakoh. Orang kalau bayar mahar disebut sodak karena menunjukkan cintanya. Teman yang setia disebut sodik karena ya benar dalam berteman. Abu Bakar disebut as-siddiq karena sangat membenarkan kanjeng Nabi dan seterusnya dan seterusnya. Ya jadi semoga ayat tadi dan saya mohon maaf karena ya memang saya kalau ngaji ya alami seperti ini tapi insya Allah barokahnya alami itu menjadi ikhlas, tidak tasonnu, tidak riya, tidak tebar pesona kalau dalam bahasa itu. Yang jelas saya inginlah bahwa ayat yang saya baca tadi benar-benar jadi pegangan bersama. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ya mohon maaf. Assalamualaikum. Nggih. Kula badhe nerangaken kenapa begitu orang hormat sama Sayyid Abdul Al-Haddad. Beliau adalah wali yang dapat gelar Qutbul Irsyad. Tiang sing orientasine niku menunjukkan jalan ilallah wa ilal jannah. Terus niki kula waos sing paham nggih alhamdulillah, mboten nggih alhamdulillah.
Jadi nak sing boten niku konsisten. Biasane ra paham wis ra paham ae. Biasane boten paham, boten usah dipaksakan. Oke, kula waos. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala fi kalimati la ilaha illallah. Nggih, kula suwun dirungokaken tentang fadilah la ilaha. Wa qila lahu radhiyallahu anhu. Khatirukum bid-du'a li fulan bisabat wa huwa syakhsun kabirus sinni. Faqala idza arada tabat faly'uddu ala qouli la ilaha illallah wa yulazimuha wa yulazimha. Fa inna tariqa qaribun jiddan wa in kana fihi masyaqqatun ka tariqil aqabah tasyukku ma'a qurbi wa innamal bu'du ala man dara anit tariq wala taro ahadan yaftinu ahadan fi dini innama yaftinu man fatana ahadan fi dunyahu fala yakatu ahadun minar rafidha wa nahwihi minal mubtadi'ati antas ma'hu yata'arradu li ahadin liyamna'ahu an dinihi liyudkhilahu fi madhabi wa hadhil kalimatu la ilaha illallah sahlatun qaribah. Wis kula maknani iki mulai. Fa idza radiya mongko nalikane ngridani sapa Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Bikauliha kelawan kaucape atau kalafatnone la ilaha illallah marrotan ing ambalan wahidatan kang swiji. Ba'da kufri kadza wa kadza sanatan sause kekafiran sing sekian-sekian tahun. Fa ahra mongko iku luweh nyata atau luweh berhak atau luweh layak ayak balau tayanto nampa sapa Allah ha ing kalimah la ilaha illallah mimman sangking wong lazama kang netepi sapa man ha ing la ilaha illallah muddata umrihi ing sepanjang umure wong wa ing kana senajan ta ana iku alihi ngatasé wong apa seun apa perkara minal kabairi sanging pira-pira dosa gedhe. Faman mongko te sapani wong laki aku metuki sapa man Allah ing Allah biha lan la ilaha illallah. Yurja mongko iku diarep-arep minhu saking Allah taala lahu manfaat kediman apa al-maghfiratu penyepuranan bi barokatiha sebab barokah la ilaha illallah. Wa ya la ilaha illallah iku alatiku kalimah ya tasyahuku engkang gerakno elek ai hayya jasar sapa asyaiton seton alaiha ing atase la ilaha illallah. Wa yahrisul lan ngungseng apa setan sapa setan ayak to aento ngetok sapa setan al insana ing manusa minha sange kalimat la ilaha illallah. Terus kula terangaken bilih hampir semua ulama ngendikan arja ayatin fil Quran niku kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum maqad salah. Terus tiang kafir 70 tahun, 80 tahun sekali ngelafadzno la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dosa kekafirannya bisa napa hilang. Padahal kafir niku akbarul kabair. Dosa kufur itu dosa paling napa besar. Niku mawon dilafadzno la ilaha illallah Muhammad bi ayu kira ganten ngakoni sapa wong lahu maring dajjal birububiyati kelan kepangeranan. Bakadalika mongko kaya mengkono-mengkono ikilah contoh jamiul fitani uta sebagaimana pira-pira fitnah. Sekabehane fitnah wa ingka surat senajan to akeh apa ikilah al fitan fa fi kalimat tauhid mongko tetep ing dalam kalimat tauhid insani kedhe manusa makhlasun utawa mukhlisun iku barang sing nglepasno kafin kang nyukupi min jamil fitani saking sekabehane pira-pira fitnah. Dados intine niku Allah damel swarga kaya ngono mewahe niku targetnya satu bagi yang melafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Neraka digawe ngonten dahsate juga bagi yang menolak la ilaha. Dajjal kaya ngono sibuke niku namung sitok tujuane biar orang tercerabut saking la ilaha illallah. Dados fitnah apapun di dunia ini apapun besarnya, nggih tragedi korupsi, tragedi kemanusiaan, tragedi apa saja, niku boten saged ngalahno napa kesaktiane la ilaha illallah. Niku disebut fakadzalika jami'ul fitan wa in katsurat fa fi kalimat tauhidil insan makhlasun kafin atau mukhlisun kafin barang sing iso murnekno atau sing iso dadi solusi. Misalnya ngeten nggih contoh paling gampang nggih, contoh paling gampang. Tiang nak badhe mati itu kan orientasi fikihnya banyak. Mungkin tersiksa buatan sakit nyaur utang, mungkin tersiksa anaknya belum soleh, mungkin tersiksa punya hak agami dereng selesai. Semua ketersiksaan ini tetap ada solusi. Gini ku mati alal iman la ilaha illallah Muhammadur Rasul.
kathah riwayat sing dawaken tiyang sing agamine boten selesai asal piyambake mati beto iman beto la ilaha illallah. Nak pancen piyambake entuk ridane Allah nanti diselesaikan Allah teng akhirat. Kathah riwayat sing matur sing dawaken wonten tiyang niku utange kathah. Kalau bolak-balik cerita kebetulan orang ini wali. Mboten saged nyaur terus tiyang sing ngutangi nuntut teng akhirat kan nyaur. Karena di akhirat wis ra iso nyaur, zaman teng donya ora iso nyaur napa malah teng putih akhirat. Ini sekalian Allah ditunjukkan satu surga yang indah. Saking indahnya sampai pertanyaannya itu li ayyi nabiyyin aw li ayyi siddiqin. Ini untuk nabi siapa surga semewah ini? Akhirnya Allah jawab 5 yamliku saman, bagi yang kuat bayar. Lalu siapa ya Allah yang mampu bayar surga semewah ini? Kamu bisa bayar ini. Caranya gimana Gusti? Kamu menghalalkan uang kamu di orang ini. Intinya terus sohibul haq wau, orang yang ngutangi menghalalkan, kemudian dua-duanya jika masuk surga kalian Allah Subhanahu wa taala. Terus intinya niku la ilaha illallah itu apapun problem dunia kita. Wow, misalnya kita secara fikih terganggu karena nggak bisa nyaur utang atau mungkin anak kita belum soleh atau cucu-cucu kita kayak apa kita tidak pernah tahu dan kita sudah tidak bisa ngurus lagi. Tapi apapun itu sing abadi adalah la ilaha illallah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kita yang tidak bisa nunggoni anak cucu, tapi mereka akan hidup diurus oleh rahmatnya Allah. Mereka akan iman juga diurus oleh hidayatnya Allah. Mereka akan baik-baik saja juga diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini saktine kalimat la ilaha illallah. Didawakan Sayyid Abdul Haddad, fakadzalika jami'ul fitan wa in katsurat fa fi kalimatit tauhidil insan makhlasun atau mukhlisun kafin. Terus kalimat la ilaha itu satu solusi untuk problem apa saja. Niki ditulis oleh Sayyid Abdul Haddad, dia tulisan beliau atau dawa-dawa beliau diabadikan oleh muridnya, sehingga kita sebagai penggemar, karena memang perjanjiannya beliau, pokoknya saya datang baca kitab tentang Sayyid Abdul Al-Haddad. Terus Sayyid Abdul Haddad itu cerita banyak di kitab Nasha'ih Diniyah. Dan dari sekian cerita itu beliau di antara kesimpulannya itu fakadzalika jam'ul fitan wa in katsurat fa fi kalimatit tauhidil insan makhlasun kafin atau mukhlisun kafin. Karena la ilaha illallah itu kalimat yang begitu sakral. Di ibarat kalau bolak-balik nyontokno. Kalau orang ASN di Lamongan, ada orang 1000 ngundang sama satu bupati ngundang itu kira-kira ASN datang kemana? Datang ke undangan satu bupati dibanding 1000 orang. La ilaha illallah juga gitu. Kalau timbangan jenengan ada la ilaha illallah dan yang lainnya itu kesalahan semua Anda, tentu malaikat tidak akan berani tidak mempertimbangkan la ilaha illallah. Kalau sampai malaikat mengalahkan la ilaha illallah berarti mengabaikan kalimat la ilaha illallah. Makanya kathah cerita barokah la ilaha illallah niku fala yasqulu ma'asmillahi ta'ala syai'un. Ndak akan ada timbangan yang bisa mengalahkan kekuatan la ilaha illallah. Makanya memiliki disebut fakadzalika alfitan wa in katsurat fa fi kalimatit tauhid linsan makhlasun. Kemudian yang terakhir kalau cerita, setiap orang yang di neraka kemudian ditanya sama Allah, andaikan kamu punya dunia seisinya apa kamu bayar? Kamu tebus neraka ini dengan hartamu? Ya Allah. Aradtu minka ahwana min dzalik fa abaita illa syirka. Saya ingin kamu hanya ngimani sesuatu yang mudah, tapi kamu tidak mau. Artinya yang mudah itu begini. Andaikan kita disuruh menuhankan Fir'aun itu susahnya minta ampun. Karena menuhankan orang yang suatu saat mati. Menuhankan Namrud juga susah. Menuhankan orang yang suatu saat mati. Kita ini disuruh menuhankan zat yang tidak akan mati, yang punya kekuasaan mutlak, yang abadi. Itu kan gampang sekali. Menuhankan zat, menuhankan maujud yang luar biasa. Tidak akan mati, tidak akan rusak, tidak akan mengalami degradasi. Sehingga menuhankan Allah itu yang gampang, bukan malah menuhankan yang lain. Misalnya sampean kon nuhakno Fir'aun, cara otak kita yang cerdas kan bingung. Menuso yang mati, yang nanti dimumi kita Tuhan kan. Begitu juga menuhankan makhluk-makhluk yang lain yang pasti suatu saat meninggal. Atau kalau banyak meninggal sering sakit, sering punya problem sendiri. Tapi Islam itu menyuruh menuhankan Allah yang kekuasaannya tidak terbatas. Makanya Allah mengistilahkan saya, kata Allah,
menyuruh kamu sesuatu yang mudah sekali. Aradtu minka ahwana min dzalik. Sebagai riwayat aisara min dzalik. Nah, sebab itu ngendikane ulama ayat yuridu wa bikumul yusra itu tidak sekedar masalah kemudahan fikih. Tauhid juga hal yang mudah karena menuhankan sesuatu yang memang secara logika harus yang jadi Tuhan. Dia yang qadim, dia yang menciptakan langit dan bumi. Sudah selayaknya sebagai Tuhannya langit dan bumi karena yang menciptakan. Coba kalau kita dipaksa menuhankan Namrud atau Fir'aun, apapun cerdas kita, logika kita itu tidak akan masuk. Masa Fir'aun yang lahir di bumi kemudian menuhani bumi. Jadi intinya tauhid itu ahwan atau aisar, sesuatu yang mudah. Nggih niki nyaur utang ya sudah dibaleni, nek sampean baleni dosa ngoten kula.